Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2041. Marah. Sombong sekali. Untuk menuntut agar masing-masing dari mereka menghancurkan salah satu dari jiwa mereka sendiri yang terbagi, dan Fu Yue juga harus tetap tinggal. Tetap di belakang untuk apa? Secara alami untuk dibunuh. Namun, Ling Han dan rombongannya telah melihat situasi seperti ini cukup sering, dan bahkan tidak bisa diganggu untuk merasa marah. Bagaimanapun, mereka bisa langsung menghancurkan mereka jika mereka tidak bahagia. Jadi apa gunanya marah? Fu Yue, di sisi lain, tidak bisa tetap tenang. Dia adalah tuan muda standar. Hanya orang lain yang akan mengikuti jejaknya dengan patuh di masa lalu, dan kapan dia pernah dilanggar? Dan sekarang bukan hanya ada seseorang yang berani tidak menghormatinya, mereka bahkan menginginkan nyawanya. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Kata-kata sombong apa? Apakah kalian semua memenuhi syarat? Fu Yue mendengus. Pria muda berjubah ungu menunjukkan ekspresi sombong. Saya, Long Butian, tidak pernah gagal untuk menghormati kata-kata yang telah saya katakan. Oh, kalau begitu kamu akan membuat pengecualian hari ini? Fu Yue menemuinya untuk mengukur. Untuk apa kalian berdiri saja? Cepat hancurkan jiwamu yang terbagi, jika tidak satu-satunya takdirmu adalah kematian. Pria muda berbaju ungu, Long Butian, menoleh untuk melihat Ling Han dan yang lainnya, matanya mengancam dan kata raja benar-benar muncul di dahinya. Yi Huniu segera merasa sangat tertarik dan menatap raja di dahinya. Sementara itu, Ling Han tersenyum bertanya, kalian semua tidak boleh hanya mendengarkan cerita dari sisi orang ini, kan? Bukannya dia takut pada para pemuda ini, tetapi dia tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti, jadi dia bersedia untuk menjaga perdamaian. Dia menceritakan kisah Guo Ming dan istrinya, tanpa menambahkan detail tambahan, juga tidak mengecualikan apapun. Ketika dia selesai, dia tersenyum berkata kepada para pemuda ini, semuanya, apakah Anda masih berniat untuk berdiri dan memohon keadilan untuk sampah ini? Ini, Long Butian menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia memang tuan muda yang boros, dan selalu menjadi tiran sendiri. Namun, dia adalah seorang pria dengan batas, dan tindakan Ruan Dongxiang membuatnya merasa dipermalukan. Kamu hamil, seluruh keluargamu hamil. Tepat pada saat ini, Xiao Gu tiba-tiba berkata. Seketika, Long Butian dan yang lainnya semua tampak marah. Ini adalah provokasi yang sangat serius, bahkan telah menghina seluruh keluarga mereka. Ling Han tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Fu Yue. Kata-kata dari Xiao Gu ini jelas disalin dari orang ini. Sementara itu, Fu Yue tampak malu. Sebelumnya, dia telah menyarankan Ling Han untuk tidak menonjolkan diri dan menjauh dari masalah. Tetapi pada akhirnya, dialah yang menjadi magnet masalah. Pertama, dia menjadi sasaran Ruan Dongxiang, dan sekarang, karena kata-kata yang pernah dia katakan disalin oleh Xiao Gu, itu telah menyebabkan pergantian peristiwa. Kamu cabul, seluruh keluargamu cabul. Xiao Gu terus menyalin. Ini secara alami telah menjadi bahan bakar yang ditambahkan ke api, menyebabkan kemarahan Long Butian dan kelompoknya membakar kobaran api yang ekstrim. Ling Han menghela nafas. Xiao Gu ini bisa saja belajar berbicara kapan saja, namun dia secara kebetulan harus memilih saat ini. Singkatnya, kalian semua sampah, Xiao Gu akhirnya menyimpulkan, dan bahkan menunjuk Long Butian dan partinya, suara dan ekspresinya tepat sasaran. Hahaha, Hu Niu tertawa terbahak-bahak. Kamu mencari kematian. Long Butian adalah yang pertama bergerak, dan meraih Xiao Gu. Ekspresi Xiao Gu benar-benar bingung, sama sekali tidak tahu mengapa yang lain tiba-tiba bergerak padanya. Apa yang dia lakukan, dan di mata Long Butian dan rombongannya,
Ekspresi wajah Xiao Gu ini seperti meminta untuk dipukuli. Anda telah dengan jelas mengatakan kata-kata yang menyinggung seperti itu, dan Anda sebenarnya masih memiliki ekspresi seolah-olah Anda dianiaya. Betapa menjijikkannya itu. Long Butian berpunuk kasar, jari-jarinya sedikit terentang, dan kekuatannya meningkat lebih jauh. Ling Han bergerak, dan serangan dari Long Butian ini dikirim kembali. Ya, melihat adegan ini, 5 pemuda lainnya semua tampak heran. Meskipun Long Butian adalah tuan muda yang manja, dia adalah tuan muda yang sangat kuat, dengan budidaya tingkat jiwa bumi, dan juga merupakan tingkat kaisar. Secara teori, dia seharusnya tak terkalahkan bahkan di jiwa surga, tetapi Ling Han benar-benar berhasil menahan pukulan darinya. Ini sangat mengejutkan. Jadi, kamu memang memiliki kekuatan. Long Butian berpunuk ringan, semangat juang di matanya menyala-nyala. Ling Han telah melangkah keluar atas nama Xiao Gu karena dia takut Xiao Gu tidak mengetahui kekuatannya sendiri, dan secara tidak sengaja akan membunuh yang lain. Meskipun mereka sekarang berada di pihak yang berlawanan, Ling Han tidak berpikir bahwa ada kebencian yang tak terpecahkan di antara mereka, dan mereka harus bertarung satu sama lain sampai mati. Tingkat Raja, pria muda berjubah hijau berkata dengan sungguh-sungguh, matanya cerah. Namanya Du Shaojun. Dia adalah pemimpin kelompok mereka, dan bakat alaminya dalam kultivasi juga yang tertinggi. Tidak hanya tingkat kultivasinya mencapai jiwa bumi, dia sendiri juga seorang raja tingkat. Kalau tidak, dia tidak mungkin dianggap sebagai pemimpin oleh tingkatan kaisar. Tingkat raja kelas atas, tambahnya lebih lanjut. Tingkat raja biasa hanya akan mampu mempertahankan tak terkalahkan dengan celah 2 tingkat, dan dengan tingkat kultivasi Ling Han di jiwa yang, dia hanya bisa tak terkalahkan bahkan melawan jiwa bumi. Namun Long Butian adalah tingkat kaisar tingkat bumi jiwa, yang cukup untuk mengatasi jiwa surga manapun. Oleh karena itu, karena Ling Han mampu menandingi Long Butian, dia pasti harus menjadi raja tingkat atas. Ling Han mengipasi tangannya. Pertukaran pukulan dengan Long Butian menyebabkan tangannya terasa sedikit sakit. Itu tidak bisa dihindari. Dia cukup tertinggal dalam hal tingkat kultivasi. Namun, dia telah mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan dampak semacam ini bukan masalah besar baginya. Dia tersenyum, dan berkata, teman saya ini agak kosong. Jangan mengambil kata-katanya ke dalam hati. Mereka bisa melihat itu. Du Shaojun, Long Butian dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, mereka semua ajaib, meskipun mereka hanya sedikit arogan dan sombong. Ada sesuatu yang jelas tidak beres dengan Xiao Gu, terlihat seperti orang bodoh. Memang tidak perlu turun ke levelnya. Tuan Muda Du, jangan tertipu olehnya. Orang ini paling ahli dalam membuat rencana. Ruan Dongxiang buru-buru memanggil. Dia bukan salah satu dari lingkaran Du Shaojun, dan hanya berhasil berbaur dengan mereka secara kebetulan, dan hanya untuk beberapa hari juga. Karena itu, dia secara alami khawatir bahwa Du Shaojun akan diyakinkan oleh Ling Han, dan menolak untuk membalasnya. Du Shaojun menatap dingin ke arah Ruan Dongxiang. Seseorang bisa mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Dia tidak mengira bahwa orang yang tampak seperti pria dengan bakat yang bagus ini sebenarnya memiliki karakter batin yang tak tertahankan. Dia tidak ingin sampah semacam ini menjadi pengikutnya. Namun, dia tidak menunjukkan ini, dan hanya berkata kepada Ling Han, jika kamu dapat mengambil 100 gerakan dari Butian, aku akan berteman denganmu. Meskipun Ling Han baru saja menahan serangan dari Long Butian sekarang, Long Butian belum habis-habisan pada saat itu, dan masih ada celah 2 tingkat kecil di antara mereka berdua. Bahkan raja tingkat atas akan merasa sangat sulit untuk menebus perbedaan besar dalam kecakapan pertempuran. Dan untuk melakukan 100 gerakan, sulit. Ling Han tersenyum sedikit, dan menjawab, baiklah. Du Shaojun mengangguk, dan sedikit mengagumi keberanian Ling Han. Kemudian, dengan lemparan tangannya, papan catur segera muncul di tanah, masuk ke papan untuk pertandingan kalau begitu. Siu, Long Butian adalah yang pertama melompat.
Sosoknya dengan cepat menyusut, berubah menjadi titik kecil di papan catur. Ini adalah alat dewa tata ruang, hanya jenis yang sedikit berbeda. Ling Han juga melompat dan berdiri di seberang Long Butian. Aku tidak akan menarik pukulanku, Long Butian menyatakan. Baiklah, Ling Han mengangguk, tetapi dia tidak mengingatnya. Di tingkat jiwa pembagi, orang yang bisa melukainya dengan parah seharusnya belum lahir. Mungkin, satu-satunya adalah Ji Wuming, dan dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9 yang bereinkarnasi, jadi tidak dapat dianggap menurut logika normal. Adapun yang lain, dia bisa mengabaikan mereka. Hati-hati, Long Butian mengulurkan tangan, sosoknya naik ke langit, dengan kata Raja bersinar panas di dahinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan pukulan apapun, tetapi karena ini adalah spar, niat membunuhnya sudah hilang. Namun, serangannya masih keras. Kata Raja di dahinya memancarkan kecemerlangan yang menakjubkan, melonjak dengan kekuatan tanpa akhir dan kecakapan pertempuran yang menakutkan. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, tangannya mengepal, dan bertemu dengan yang lain dalam bentrokan kekuatan secara langsung. Ledakan, 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 ledakan. Ling Han tidak hanya seorang raja tingkat atas, dia juga memiliki 4 kekuatan sumber langit dan bumi. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya benar-benar telah melampaui kisaran tingkat raja. Lihat saja, tingkat raja apalagi yang akan memiliki 4 kekuatan sumber. Untuk mengatakan apa-apa dari 4, tidak ada yang bahkan memiliki 1. Chapter 2042. Membuka sumber kekuatan langit dan bumi untuk pengembangan. Hong, panjang, di dalam tubuh Ling Han, keempat kekuatan sumber semuanya berkedip-kedip seolah-olah mereka akan membelah langit dan bumi. Apa itu kekuatan sumber langit dan bumi? Itu adalah bagian dari fondasi dunia ketika langit dan bumi pertama kali terbelah dan memiliki makna yang unik. Misalnya, meskipun 9 surga api dan sumber air Suanyin akan menghilang, langit dan bumi pada akhirnya akan memelihara mereka lagi. Kecuali langit dan bumi ini juga mati, kekuatan sumber langit dan bumi akan ada selamanya. Ling Han merasa bahwa dia masih jauh dari melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan sumber langit dan bumi di dalam tubuhnya. Jika tidak, kecakapan bertarungnya akan dapat meningkat lebih jauh, dan dia akan benar-benar dapat menandingi Ji Wuming, atau bahkan melampauinya. Dia bertarung sengit dengan Long Butian saat dia terus memikirkan cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Sebelum ini, dia sudah mempertimbangkan masalah ini, dan sudah memiliki ide yang kabur, tetapi dia tidak pernah mempraktikannya. Itu sangat sederhana, dan itu untuk menuliskan formasi di dalam tubuhnya. Di alam kuno, dia sudah mencoba ini, dan efeknya luar biasa bagus, tetapi di alam surgawi, ini adalah prestasi yang mustahil. Formasi tingkat surgawi sangat besar, seperti formasi perlindungan gunung besar, atau formasi yang tertulis di kapal perang. Untuk menuliskan formasi pada tulang godli di dalam tubuh, ini tidak bisa dikatakan mustahil, tapi setidaknya untuk saat ini, Ling Han belum bisa melakukannya. Lalu bagaimana dia bisa menuliskan pola formasi? Gunakan kekuatan sumber langit dan bumi. Kekuatan sumber langit dan bumi berada di tingkat Raja Surgawi. Selama dia bisa memandu sepotong kekuatan mereka, kecakapan pertempuran tertinggi akan bisa meledak. Dan yang harus dilakukan Ling Han adalah melepaskan kekuatan ini. Bagaimana cara melepaskan kekuatan ini? Menggunakan hubungan pengekangan dan dukungan di antara 5 elemen. Meskipun hanya ada 4 sumber kekuatan langit dan bumi saat ini, yang tidak dapat membentuk lingkaran sempurna dari 5 elemen, tetapi hanya ada kekurangan 1, jadi dia masih bisa membimbingnya, meskipun kekuatannya akan besar, jauh lebih lemah. Ayo kita uji. Ling Han mengaktifkan kekuatan sumber langit dan bumi. Boom, itu berubah menjadi segel yang sangat kuno yang tertulis di salah satu tulang dewanya. Kemudian, itu mulai perlahan menghilang. Rahasia langit dan bumi tidak akan pernah bisa tertulis. Dia mengaktifkan kekuatan sumber langit dan bumi lagi, dan menuliskan pada tulang dewa kedua, dan kemudian itu adalah yang ketiga. Namun,
dia bahkan belum mengaktifkan kekuatan sumber keempat dari langit dan bumi ketika segel pada tulang dewa pertama sudah sepenuhnya redup. Tidak, dia terlalu lambat. Ling Han berpikir, kalau begitu mari kita coba lagi. Ledakan, dia berusaha keras di dalam tubuhnya, dan di dunia luar, Long Butian juga bertarung dengan intens. Dia telah sepenuhnya menekan Ling Han. Tangannya membentuk cakar, pukulan telapak tangan, dan pukulan yang tak henti-hentinya menyerang tubuh Ling Han. Namun, meskipun Ling Han sedikit terganggu, pertahanannya tidak sedikit pun dilanggar. Tidak peduli seberapa Long Butian menyerangnya, dia masih sama sekali tidak terluka, menyebabkan Du Shaojun dan kelompoknya yang menjadi penonton mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada orang aneh dengan pertahanan menakutkan seperti itu? Ling Han terus mempelajari gerakan barunya di dalam tubuhnya. Dia memiliki perasaan bahwa dia hampir berhasil. 91, 92, 93. Di dunia luar, semua orang menghitung, dan batas 100 gerakan sudah dekat. Peng, peng, peng. Semakin Long Butian bertarung, semakin intens serangannya. Karena Tuan Muda Du mengatakan dia akan bertanding dengan Ling Han, itu berarti tidak ada lagi permusuhan di antara mereka berdua. Tetapi sebagai elit, dia masih ingin menang. Meskipun Ling Han telah dipukuli dengan patuh selama ini bukan hasil yang diinginkan Long Butian. Sebaliknya, dia menginginkan kemenangan yang tidak dapat diragukan lagi dan diperolehnya setelah berjuang sekuat tenaga. Oleh karena itu, kecakapan pertempurannya berada pada kecepatan penuh, mencurahkan rentetan serangan gila-gilaan pada Ling Han. 99, Weng, tepat pada saat ini, cahaya megah melintas di dalam tubuh Ling Han. Auranya tiba-tiba menguat beberapa kali, tetapi segera redup kembali. Peng, Ling Han menerima pukulan lagi, dan seluruh orangnya dikirim terbang. Kemudian, dia mendarat kembali di tanah, meluncur mundur setidaknya beberapa ratus meter di tanah sebelum akhirnya dia berhenti. 100, Long Butian masih ingin melanjutkan serangan itu, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia tidak melakukannya pada akhirnya. Pertempuran sudah berakhir. Dia adalah orang pertama yang keluar dari papan catur, dan kemudian Ling Han perlahan terbang kembali. Dia tampak benar-benar bingung, seolah-olah dia sedang sibuk. Aku akan berteman denganmu. Du Shaojun tertawa, dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan ke arah Ling Han. Ling Han masih terlihat kosong, dan mengulurkan tangannya dengan bodoh, menjabat tangan Du Shaojun. Karena kita berteman sekarang, ayo, minum. Du Shaojun menarik pergelangan tangan Ling Han, dan mengundangnya ke kamar pribadi. Kemudian, dia berkata kepada pelayan, sajikan semua anggur dan hidangan terbaik. Niu ingin makan daging Immortal Beast, dan itu harus di Immortal Pelestier. Hu Niu buru-buru memanggil. Dia tidak tahu konsep dicadangkan. Sebuah otot tanpa sadar berkedut di pipi Du Shaojun. Meskipun identitasnya termasyur, itu belum mencapai tingkat bahwa dia bisa memakan binatang Immortal Pelestier dengan sengaja, tapi dia sudah membual barusan, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mundur sekarang. Dia hanya bisa mengangguk pada pelayan, menunjukkan bahwa yang terakhir bisa menyajikan hidangan ini. Mengerti, pelayan itu buru-buru pergi dengan pesanan, ekspresinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Jika jenis daging berharga ini dijual, dia sebagai promotor juga akan diberi hadiah. Meskipun dia tidak mempromosikan apapun selama ini, bonusnya masih akan ditulis ke akunnya. Itu tidak terlalu banyak, hanya 100 star seton. Tetapi untuk karakter kecil seperti dia, 100 star seton pasti dianggap sebagai jumlah yang selangit. Ruan Dongxiang juga ingin mengikuti mereka ke kamar pribadi. Namun, dengan pandangan sekilas dari Du Shaojun, seorang pria muda berjubah kuning mengulurkan tangannya sambil terkekeh, menghalangi Ruan Dongxiang untuk maju lebih jauh. Tuan Muda Du, Ruan Dongxiang segera memanggil. Enyah. Ekspresi pemuda berjubah kuning berubah dingin. Sampah semacam ini sebenarnya ingin bergabung dengan lingkaran mereka. Sebelumnya, mereka telah ditipu olehnya. Jadi bagaimana mungkin sekarang? Wajah Ruan Dongxiang semerah darah. Baginya, ini bisa dianggap penghinaan yang tak tertahankan. Tangannya mengepal erat, membentuk tinju.
Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbalik dan pergi dengan marah. Dia akan mengingat penghinaan hari ini, dan pasti akan membalas dendam di masa depan. Melihatnya pergi, pemuda berjubah kuning berkata, "Tuan Muda Du, orang ini jelas tipe yang menyimpan dendam. Haruskah kita?" Dia membuat gerakan yang meniru menggorok leher. Namun Du Shaojun hanya tersenyum tipis, dan berkata, "Jadi bagaimana jika karakter kecil seperti ini menyimpan dendam? Jika dia benar-benar berani mengulurkan tangannya, aku akan mengambil nyawanya yang malang." Yang lain semua mengangguk. Du Shaojun jelas memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Mereka kemudian mengembalikan perhatian mereka ke perjamuan. Du Shaojun adalah seorang raja tingkat dan memiliki sikap dan keanggunan yang elegan. Dia bisa dengan santai memberitahu mereka tentang anekdot yang menarik, dengan mudah membuat mereka tersenyum atau tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar mendominasi atmosfer. Sementara itu, Ling Han benar-benar tidur sambil berjalan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Du Shaojun dan kelompoknya berpikir bahwa dia merasa sedih karena kalah dari Long Butian, dan semua mencoba menghiburnya. Setelah mereka selesai makan, Du Shaojun dengan bersemangat mengundang Ling Han dan kelompoknya untuk mengunjungi istananya, tetapi permaisuri menolaknya dengan bijaksana. Dia membantu mendukung Ling Han saat mereka kembali ke akomodasi mereka. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir bahwa Ling Han mabuk. Namun, kenyataannya adalah bahwa Ling Han benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Dalam bentrokan terakhir dengan Long Butian, dia akhirnya berhasil menangkap sepotong peluang dan melihat cara untuk meningkatkan kekuatan sumber langit dan bumi. Namun, inspirasi semacam ini telah berlalu dalam sekejap, dan dia dengan sungguh-sungguh berusaha mengingatnya selama ini. Jadi, sepertinya dia dibuat bodoh, menyebabkan Du Shaojun dan kelompoknya salah paham bahwa dia merasa tidak bahagia karena kalah. Setelah kembali ke penginapan, dia segera masuk ke Menara Hitam, dan masuk ke pemahaman di bawah pohon reinkarnasi. Di dunia luar, waktu 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di dalam Menara Hitam, perubahan yang membalikkan segalanya terjadi di tubuh Ling Han. Pada masing-masing dari 4 tulang dewa, ada segel kuno yang berkedip-kedip, tetapi selalu ketika yang terakhir menyala, yang pertama akan redup, dan mereka tidak bisa menyala sekaligus. Itu dia. Dia tiba-tiba membuka matanya. Weng, matanya berkobar, mampu menembus kegelapan. Weng, pada 4 tulang dewa, 4 segel menyala secara bersamaan. Chapter 2043. Kekuatan yang menakjubkan. Kesuksesan. Ling Han bahkan tidak punya waktu untuk merasa senang ketika dia melihat 4 segel pada 4 tulang dewa di dalam tubuhnya tiba-tiba beresonansi satu sama lain, dan itu menjadi semakin intens. Sial, Ling Han hanya berhasil berteriak secara internal ketika dia merasakan kekuatan yang menakutkan melonjak di atasnya. Pa. Tulang-tulang saleh di tubuhnya hancur dalam sekejap, dan pikirannya juga hancur pada saat pertama. Boom, nyala api menyala terang, dan Ling Han keluar dari nyala api. Berat, kamu hampir bunuh diri. Menara kecil muncul, dan memberinya peringatan keras. Jika ini terjadi 3 hari yang lalu, tidak mungkin kamu bisa menggunakan Rising from the Ashes, dan kamu akan langsung mati. Setelah Rising from the Ashes digunakan sekali, dibutuhkan waktu yang sangat lama sebelum dapat digunakan untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Ling Han sudah mati sekali ketika dia mengumpulkan emas hijau esensi perusahaan, dan itu juga belum lama ini. Ling Han juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan, tetapi bagaimana dia bisa memperkirakan itu? Ketika 4 kekuatan sumber langit dan bumi bergema dan bergetar bersama, itu benar-benar dapat menyebabkan ledakan kekuatan yang begitu menakutkan, begitu kuat sehingga bahkan fisiknya bahkan tidak dapat menahannya. Apakah kamu idiot? Itu adalah sumber kekuatan langit dan bumi, dan memiliki level yang sama dengan Raja Surgawi. Kekuatan mereka hanya terbatas karena mereka dipengaruhi oleh tingkat kultivasi Anda. Tetapi jika Anda begitu bertekad untuk membuka segel ini dengan paksa,
apalagi yang bisa dilakukan selain bunuh diri? Menara kecil terus menegurnya dengan keras. Namun Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini adalah kesalahanku, tetapi bahkan jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan tetap memilih untuk melakukannya. Karena jika aku tidak melakukannya, sama sekali tidak mungkin aku bisa menandingi Ji Wuming. Dan baru sekarang Ling Han melihat harapan nyata untuk mengalahkan Ji Wuming. Setidaknya, sama sekali tidak ada kemungkinan Ji Wuming akan mampu menghancurkan tubuh Ling Han dalam satu gerakan, tapi Ling Han bisa melakukannya. Jadi, jika dia melepaskan pukulan ini, Ji Wuming pasti tidak tahan. Saya benar-benar harus mempelajarinya dengan cermat. Ini digunakan untuk melukai musuhku, bukan untuk membunuh diriku sendiri, gumamnya pada dirinya sendiri, dan mulai mempelajarinya lagi. Kamu gila? Kamu sudah gila? Menara kecil bergumam. Ia tidak mengerti mengapa Ling Han harus melakukan ini, mempertaruhkan nyawanya dalam tindakan yang tampaknya sangat tidak bijaksana. Namun Ling Han menikmatinya dan tidak pernah lelah. Dia berjalan di tepi bahaya, namun begitu bersemangat sehingga setiap pori di tubuhnya menjadi rileks dan mengembang. Dia membimbing 4 kekuatan sumber langit dan bumi lagi, tetapi kali ini, sebelum mereka benar-benar meledak, dia sepenuhnya menuangkan kekuatan ini keluar. Boom! Tanah merah yang berdiameter 1000 mil segera muncul di depannya. Sangat kuat, Ling Han sedikit tercengang. Kekuatan penghancur ini lebih kuat daripada teknik surgawi apapun yang telah saya pegang. Tetapi kerugiannya adalah itu tidak dapat diubah. Itu hanya serangan yang diledakkan. Jika kecepatan lawan cukup cepat, dia benar-benar mampu menghindar. Kalau begitu, aku harus memikirkan cara agar serangan ini meledak lebih cepat, dan agar jangkauan ledakan menjadi lebih luas sehingga tidak ada cara untuk menghindar. Selain itu, saya merasa serangan ini bisa meledak sedikit kemudian sehingga 4 kekuatan sumber langit dan bumi bisa beresonansi sedikit lebih lama. Tidak. Ini tidak dapat dianggap resonansi, melainkan memanfaatkan sifat independen dari kekuatan sumber langit dan bumi, menyebabkan mereka bertabrakan satu sama lain, yang menyebabkan segel pada mereka terurai sedikit saja, meledak dengan kekuatan penghancur yang telah melampaui tingkat kultivasi saya. Semakin lama waktu tabrakan, semakin banyak segel akan dibuka, dan semakin menakutkan kekuatan penghancur secara alami. Saya hanya harus mengontrol sejauh ini. Ling Han mencoba lagi. Kali ini, dia membiarkan 4 kekuatan sumber langit dan bumi bertabrakan lebih lama. Boom! Serangan menakutkan diluncurkan, dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil darinya berubah menjadi tidak ada apa-apa. Wah! Membuka mulutnya, dia meludahkan seteguk darah. Itu emas, tampak seperti emas cair. Aku hampir mati, dia menyeka keringat dinginnya. Ini benar-benar berkeliaran di batas hidup dan mati. Baru saja, dia telah membiarkan 4 kekuatan sumber langit dan bumi untuk berbenturan sedikit lebih lama, dan ledakan kekuatan melonjak, tetapi pada saat yang sama telah menyebabkan cedera parah pada dirinya, dan semua tulang dewanya telah hancur sepenuhnya. Jika itu sedikit lebih lama, dia pasti akan mati. Ini benar-benar mengasyikkan. Dia menertawakan dirinya sendiri. Saat dia menyalurkan setetes indestructible true fluid, luka-lukanya segera sembuh. Cedera ini disebabkan oleh dirinya sendiri, sehingga niat bela diri yang tersisa di dalam tubuhnya secara alami tidak dapat menyebabkan konflik di dalam tubuhnya. Jadi, saat cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan disalurkan, tulang-tulangnya yang saleh pulih seketika. Menara kecil sudah sangat marah sehingga membuatnya bersikap dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ling Han mempelajari proyeknya terus-menerus. Dia ingin menemukan titik keseimbangan antara kekuatan dan keamanan. 3 hari lagi berlalu di dunia luar, dan Ling Han akhirnya berhenti. Kesuksesan dia menyeringai. Namun, menggunakan tabrakan dari 4 kekuatan sumber langit dan bumi untuk meledak dengan serangan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Dapatkah ini dianggap sebagai kekuatanku sendiri? Sebenarnya, ini juga tergantung pada kekuatan eksternal. Tetapi saya baru saja menyimpan kekuatan eksternal ini di tubuh saya sendiri.
tingkat kultivasi saya saat ini terlalu rendah, jadi saya hanya perlu meminjam kekuatan-kekuatan eksternal. Ketika saya mencapai puncak, saya sendiri akan menjadi yang terkuat. Ling Han keluar dari menara hitam dan bertanya kepada para wanita apakah sesuatu telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ya, keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, menunggu pertempuran turnamen 100 naga dimulai, kata Hun Yu. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Betul sekali. Kapan pertempuran turnamen 100 naga ini akan dimulai? Seseorang bisa benar-benar tidak bisa berkata-kata dengannya. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi, namun bahkan tidak tahu jam berapa turnamen itu akan diadakan. Sepertinya masih akan memakan waktu lebih dari selusin hari, kata Permaisuri. Apakah ini akan menjadi pertarungan panggung turnamen? Ling Han bertanya. Tidak. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa setiap orang akan memasuki alam misteri alami dan berpartisipasi dalam semacam kontes di sana. Yang pertama berjalan keluar darinya, atau naik ke puncak dan mencapai semacam tahta, atau mendapatkan semacam harta akan menjadi tempat pertama. Mereka akan ditanamkan dengan kekuatan dari 100 naga dari alam misteri dan memiliki manfaat tanpa akhir. Mendengar dia berkata seperti itu, Ling Han tahu bahwa Permaisuri juga tidak terlalu akrab dengan pertempuran turnamen 100 naga. Dia pergi mencari Fu Yue dan mendapatkan beberapa informasi rinci. Di alam misteri 100 naga, ada total 3.000 jalur besar. Jalur hebat mengacu pada banyak jalur, dan bukan dao langit dan bumi, Fu Yue menjelaskan. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, dan membalas, saya mengerti bagian ini. Tidak perlu bagimu untuk menganggapku idiot, dan dengan sengaja menjelaskan ini. Hehe, aku hanya takut kamu salah paham, kata Fu Yue tanpa malu-malu sambil tersenyum. Baiklah, lanjutkan. Setelah kita memasuki alam misteri 100 naga, kita harus menempuh 3.000 jalan besar ini. Hanya sekali kita telah melewati 3.000 jalur hebat ini, kontes yang sebenarnya akan benar-benar dimulai, tetapi saya juga tidak terlalu yakin dengan detail pastinya, kata Fu Yue. Menarik. Apakah pertemuan alkimia akan diadakan setelah pertempuran turnamen 100 naga? Ling Han bertanya. Fu Yue mengangguk. Setiap saat seperti itu. Tidak peduli berapa lama pertempuran turnamen 100 naga akan berlanjut, pada akhirnya, turnamen alkimia akan menyusul. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Persyaratan masuk untuk alam misteri 100 naga berusia kurang dari 10 juta tahun, dan akan dibuka setiap 100 juta tahun sekali, yang berarti tidak ada yang bisa masuk 2 kali. Dengan demikian, semua informasi tentang apa yang terkandung di dalamnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut oleh orang lain. Kalau begitu, kita hanya akan menunggu alam misteri 100 naga dibuka. Dalam beberapa hari berikutnya, Ling Han masih fokus mempelajari 4 kekuatan sumber langit dan bumi. Dia menyebut ini sebagai Clash of Source Powers. Saat ini, itu adalah 4 kekuatan sumber, tetapi di masa depan, itu mungkin 5, 7, 9. Sementara itu, Fu Yue bergaul dengan Du Shaojun dan kelompoknya seolah-olah mereka bergabung di pinggul. Mereka semua adalah tuan muda yang manja, dan memiliki temperamen yang sama, jadi mereka secara alami cocok. Sangat cepat, 13 hari berlalu. Boom, ledakan besar bergema di seluruh kota. Di sudut manapun, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Dan ketika mereka semua berjalan keluar, mereka hanya perlu mengangkat kepala, dan mereka akan dapat melihat gambar 100 naga yang terjalin bersama di langit di atas mereka. Akhirnya, gambar naga ini dikelompokkan bersama untuk membentuk sebuah pintu. Alam misteri 100 naga terbuka. Chapter 2044. 4 tingkatan Raja Besar. Ayo pergi. Beberapa sosok terbang menuju pintu di langit itu. Siu, siu, siu. Ketika sosok-sosok itu melewati ambang pintu itu, mereka segera menghilang dari pandangan. Itu adalah alam misteri. Ling Han, Permaisuri, dan yang lainnya juga terbang, menerkam ke arah pintu itu. Weng, 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 weng. Satu demi satu,
seolah-olah sosok itu melewati lumpur, gerakan mereka melambat. Namun, ketika mereka melewati pintu-pintu ini, mereka tiba-tiba merasakan perasaan nyaman memenuhi seluruh tubuh mereka. Ling Han menemukan bahwa dia saat ini berdiri di tebing, dan beberapa jembatan terhubung ke tebing ini. Setelah dihitung, tidak kurang dan tidak lebih, tetapi 3.000 tepatnya. Jadi inilah yang disebut 3.000 jalan besar. Grid Dao secara alami berjumlah lebih dari 3.000, tetapi selalu diwakili oleh 3.000 jalur besar. Ling Han menemukan bahwa 2.990 jalan besar sangat biasa, dan tidak jauh berbeda dari jembatan tertutup biasa, sedangkan 10 sisanya lebih tidak biasa. 9 berwarna emas, dan 1 berwarna hitam. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada 321 orang yang bisa menginjak 9 jalur emas itu. Rata-rata bahkan ada kurang dari 1 orang setiap saat, kata Fu Yue. Saudara Ling, apakah Anda tahu berapa tahun ini? Setidaknya sebuah zaman, namun, setiap orang yang bisa menginjak jalan emas setidaknya telah menjadi Raja Surgawi surga kelima selama 1 zaman. Sebenarnya hanya ada 321 orang yang berhasil menginjak 9 jalur emas itu, yang menunjukkan seberapa tinggi tingkat kesulitannya. Anda tidak bisa begitu saja menginjak jalan besar ini hanya karena Anda menginginkannya. Anda harus dibimbing oleh hati Anda. Jalan besar manapun yang paling dekat dengan Dao yang Anda kembangkan, jalan besar itu kemudian akan menyala. Jika tidak, jika Anda melangkah di jalan lain, Anda akan segera kehilangan pijakan dan jatuh. Di tempat ini, jangan pernah berpikir untuk terbang. Adapun mereka yang jatuh dari tebing ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil bertahan hidup. Hun Yu penasaran, dan menunjuk ke jalan hitam itu. Dia bertanya, bagaimana dengan yang ini? Jembatan berwarna hitam ini juga disebut jalan surgawi yang paling mulia, dan sejauh ini, belum ada satupun yang berhasil menginjaknya, kata Fu Yue. Jalan surgawi yang paling mulia, Ling Han melihat dari dekat. Sebenarnya, setiap jembatan dibentuk oleh seekor naga, dan ujung yang menghubungkan sisi mereka adalah ekor naga, sedangkan tubuh jembatan itu sendiri adalah batang tubuh naga, dan memanjang sejauh bermil-mil. Dia yakin ujung satunya adalah kepala naga. Jalur emasnya berbeda. Setiap jembatan dibentuk oleh 9 naga yang terjalin bersama. Cakar naga mereka menonjol, menunjukkan kekuatan sombong yang tak ada habisnya. Yang paling unik secara alami adalah jalur berwarna hitam itu, yang dibentuk oleh total 99 naga. Itu seperti kaisar naga, luar biasa dan mendominasi. Saat mereka berbicara, orang-orang sudah melangkah maju untuk merangsang jembatan naga. Ada sangat banyak orang. Dengan demikian, jembatan naga akan berkedip tanpa henti dengan cahaya. Seolah-olah itu adalah kunci piano yang dimainkan, yang terlihat sangat hidup. Tapi itu memang seperti yang dikatakan Fu Yue. Tidak ada satu orang pun yang berhasil merangsang jembatan emas. Melalui zaman, hanya beberapa ratus orang yang berhasil menginjak mereka. Mereka semua pernah menjadi raja di antara raja, tuan di atas tuan. Tentu saja, juga karena fakta bahwa ini hanya akan dibuka sekali setiap 100 juta tahun dan pembatasan bahwa mereka yang berusia lebih dari 10 juta tahun tidak dapat masuk. Sekitar 90% dari semua keajaiban kelas atas tidak akan bisa datang ke sini. Kalau tidak, secara teoritis, jumlah orang sukses masih bisa berlipat ganda 10 kali lipat. Weng. Aura yang sangat mengesankan dan mendominasi melonjak melewati, dan seseorang muncul di langit. Ini adalah pria bertubuh kurus, mengenakan jubah hijau dan berpenampilan sangat gagah. Tian Qingyu, ini sebenarnya Tian Qingyu. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar akan datang ke sini. Dewa, ini adalah salah satu dari 3 tingkat raja teratas dari surga perdamaian universal, jadi bagaimana jika itu adalah 3 besar? Jika dia bisa mendapatkan manfaat dari alam misteri 100 naga, maka dia tidak lagi harus berbagi posisi dengan Xia Hotong, Yu Huaqing, dan Zhu Huiyun, tetapi malah akan menjadi satu-satunya raja. Yi, bukankah dia ada di 3 besar? Mengapa ada 3 orang lain yang berbagi posisi dengannya? Itu karena Yu Huaqing tidak berpartisipasi dalam pertempuran peringkat tingkat raja tahun itu.
tetapi kekuatannya secara publik diakui sebagai peringkat 3 besar. Jadi, keempat orang ini selalu dibicarakan bersama. Kekuatan keempat orang ini sudah dekat, dan mereka tidak pernah berhasil memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan satu-satunya raja. Namun, saya yakin setelah kontes ini, hasilnya akan terlihat jelas. Sekarang karakter super semacam ini telah muncul, secara alami tidak dapat dihindari bahwa dia akan dibahas oleh orang lain. Saat Ling Han mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tian Qingyu untuk kedua kalinya. Orang ini tidak terduga. Apakah kamu mengenal orang ini? Ling Han bertanya pada Fu Yue. Meskipun keduanya tidak berasal dari alam surgawi yang sama, Tian Qingyu tampaknya sangat terkenal. Mungkin Fu Yue mungkin tahu sesuatu tentang dia. Namun, Fu Yue menggelengkan kepalanya. Bahkan Raja Surgawi belum pernah ke banyak alam surgawi, apalagi karakter kecil seperti dirinya. Tian Qingyu, tingkat kultivasi dari tahap puncak jiwa surga. Setelah alam misteri 100 naga kali ini, dia mungkin akan membangun istana abadinya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Ling Han. Ling Han menoleh untuk melihat. Itu Du Shaojun. Yang terakhir adalah warga surga perdamaian universal, dan merupakan tingkat raja pada saat itu, jadi dia secara alami tidak akan asing dengan Tian Qingyu. Jiwa surga tahap puncak, Ling Han bergumam. Dia memiliki kepercayaan diri, tapi jelas tidak buta. Saat ini, kecakapan bertarungnya memang sangat tinggi, terutama setelah dia memahami metode Great Clash of Source Powers. Pada saat itu, kekuatan pertempuran yang bisa dia keluarkan sangat menakutkan. Namun, jika dia ingin mengalahkan tingkat Raja Jiwa Surgawi tahap puncak, itu masih dipenuhi dengan variabel yang tidak diketahui. Aku benar-benar ingin berdebat dengannya. Weng, pintu cahaya di langit tiba-tiba menyala, dan orang lain telah masuk ke alam misteri. Dia juga menyebabkan keributan. Xia Hotong. Ini adalah tingkat raja tertinggi dari surga perdamaian universal, berperingkat sama dengan Tian Qingyu. Xiao Hotong, Tian Qingyu, dua tingkatan raja super saling menatap. Semangat juang yang intens di mata mereka bisa terlihat, seolah-olah pertempuran besar bisa meledak kapan saja. Hahaha, aku tidak melewatkan apapun, kan? Sambil tertawa, pemuda lain masuk ke alam misteri. Yu Huaqing. Orang-orang di bawah semuanya berseru kaget. Ini benar-benar kebetulan. 3 tingkatan raja tertinggi benar-benar akan menunjukkan diri mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Tanpa menunggu masa menarik napas, tingkat raja lain telah tiba. Kali ini, itu adalah seorang wanita. Dia sangat cantik dan berpakaian sederhana, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan keanggunan tertingginya, menyebabkan jantung berdebar kencang. Zhu Huiyun, 4 tingkatan raja besar telah berkumpul bersama, mewakili yang terkuat di tingkat jiwa pembagi dari surga perdamaian universal. Meskipun surga perdamaian universal masih memiliki tingkatan raja lainnya, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan 4 orang ini. Burung bodoh itu akan terbang lebih dulu, kata Du Shaojun. Saudara Ling, kita tidak bisa dibandingkan dengan keempat orang aneh itu, tetapi tidak pernah orang terkuat yang akhirnya tertawa terakhir dalam pertempuran turnamen 100 naga. Faktor lain adalah keberuntungan. Meninggalkan lebih dulu akan berarti sepotong peluang tambahan. Dia melangkah keluar, dan pergi untuk merangsang 3.000 jembatan naga. Setelah beberapa saat, 8 jembatan naga menyala pada saat bersamaan. Ini berarti Du Shaojun memiliki 8 pilihan. Dia bisa berjalan di salah satu jembatan naga ini. Dia sedikit ragu-ragu, dan kemudian memilih jembatan naga di paling kiri. 8 jembatan naga ini semuanya terkait dengan elemen air Dao, yang juga merupakan Dao Agung yang dia kembangkan. Karena sifatnya yang mirip, mereka dengan demikian menyala pada saat yang sama, menawarkan undangan kepadanya. Seperti yang diharapkan dari Du Shaojun, untuk benar-benar mampu merangsang 8 jembatan naga. Sayang sekali, selama dia bisa merangsang jembatan lain, itu akan membentuk perubahan kualitatif dan memberinya persetujuan dari jembatan naga emas. Ini adalah perbedaan antara tingkat raja dan tingkat raja kelas atas. Mungkin ini hanya sedikit perbedaan,
Tetapi potongan ini telah membentuk dunia yang berbeda. Du Shaojun melangkah keluar, dan secara bertahap berjalan semakin jauh. Segera, sosoknya tidak lagi terlihat. Saya pergi, Fu Yue melompat keluar. Chapter 2045. Merangsang Jembatan Naga. Fu Yue juga pergi untuk merangsang jembatan naga. Setelah beberapa saat, 5 jembatan naga menyala pada saat yang bersamaan. Ling Han sudah menyaksikannya berkali-kali. Pembudidaya biasa hanya bisa merangsang 1 jembatan naga, sementara tingkat raja bisa merangsang setidaknya 2, tetapi paling banyak hanya 3. Adapun tingkat kaisar, jumlah jembatan naga yang dapat mereka rangsang pada saat yang sama adalah antara 4 hingga 6. Sementara itu, tingkat raja akan dapat merangsang antara 7 hingga 9, dan ketika jumlahnya mencapai 9, itu akan mengarah pada perubahan kualitatif, mendapatkan persetujuan dari jembatan naga emas. Fu Yue dapat merangsang 5 jembatan naga secara bersamaan. Bakat alami semacam ini akan memberinya peringkat di atas rata-rata di antara tingkatan kaisar yang sangat bagus. Fu Yue berbalik dan berkata kepada Ling Han, "Kakak Ling, aku pergi dulu." Kemudian, menginjak jembatan naga, dia melangkah pergi. Di sisi lain, 4 tingkatan raja besar saling menatap untuk sementara waktu, dan kemudian mulai merangsang jembatan naga mereka masing-masing. Karena saya yang pertama tiba, saya yang akan menggiring bola. Tian Qingyu berjalan keluar. Dia mulai merangsang jembatan naga. Ini menarik perhatian yang lain, dan mereka semua menoleh. Tian Qingyu, bisakah dia merangsang jembatan naga emas? Dia mungkin bisa. Jika bahkan tingkat raja super yang berada di peringkat 3 besar tidak dapat melakukannya, itu akan terlalu tidak bisa dimaafkan. Itu belum pasti. Alam misteri 100 naga akan terbuka setiap 100 juta tahun. Tetapi apakah pasti akan ada seseorang yang dapat merangsang jembatan naga emas? Sebaliknya, lebih sering tidak ada yang mampu merangsang jembatan naga emas. Tapi Tian Qingyu berbeda. Dia pasti bisa. Betul sekali. Dia pasti bisa. Mayoritas dipenuhi dengan kepercayaan pada Tian Qingyu, dan berpikir bahwa dia pasti akan mampu merangsang jembatan naga emas. Weng. Jembatan naga biasa menyala, dan kemudian diikuti oleh yang lain, dan kemudian datang yang ketiga, dan yang keempat. Ini tentu saja dalam harapan semua orang, tingkat raja akan mampu merangsang 7 jembatan naga setidaknya, dan dengan kekuatan Tian Qingyu sebagai raja tingkat tertinggi, sama sekali tidak masalah baginya untuk mampu merangsang 8 jembatan naga. Kuncinya adalah apakah dia bisa merangsang ke-9, dan menyebabkan perubahan kualitatif. Ketika yang ke-8 juga menyala, mata semua orang melebar saat mereka tanpa sadar menjadi cemas. Akankah dia benar-benar mampu melakukannya? Setelah beberapa saat, jembatan naga biasa ke-9 menyala, dan kemudian semua 9 jembatan naga meredup pada saat yang sama. Pada saat yang sama, jembatan naga emas bersinar dengan kecemerlangan yang megah. 9 naga yang terjalin di atasnya tampak menjadi hidup sambil memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah tekanan menakutkan dari tingkat raja surgawi, dan bahkan tingkat raja kelas atas tidak tahan, wajah mereka paling pucat. Namun, Tian Qingyu sama sekali tidak terpengaruh. Seolah-olah dia bisa terhindar dari tekanan semacam ini sekarang setelah dia mendapatkan persetujuan dari jembatan naga. Seperti yang diharapkan dari Tian Qingyu, surga, jembatan naga emas menyetujuinya. Ini harus tanggal kembali ke terakhir kali jembatan naga emas dibuka, atau berapa tahun yang lalu terakhir kali, itu harus setidaknya selusin ratus juta tahun yang lalu. Semua orang menatap Tian Qingyu dengan tatapan kagum. Pria ini telah menciptakan keajaiban. Semuanya, aku akan pergi dulu. Tian Qingyu tertawa keras. Dia juga merasa lega. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang kuat, jembatan naga emas benar-benar terlalu sulit untuk dirangsang. Sekarang setelah seseorang akhirnya menyetujuinya, dia akhirnya melepaskan nafas yang telah dia tahan, dan kepercayaan dirinya juga berlipat ganda.
Hanya 300 orang aneh yang berhasil merangsang jembatan naga emas di seluruh zaman, dan di antara lebih dari 300 orang ini, bahkan mereka dengan pencapaian terendah masih mencapai tingkat Raja Surgawi surga kelima. Dan dia juga akan menjadi salah satu dari lebih dari 300 orang ini. Dia setidaknya bisa menjadi Raja Surgawi surga kelima. Tidak, tingkat Raja Surgawi surga kelima jelas bukan garis akhirnya. Targetnya adalah tingkat Raja Surgawi surga ke-9. Xia Hotong juga berdiri dengan cepat. Memindahkan peraturan di dalam tubuhnya secara instan menyebabkan jembatan naga biasa menyala satu demi satu. Ketika dia mencapai yang ke-8, sepertinya tertinggal, dan yang ke-9 sepertinya tidak akan menyala apapun yang terjadi. Apakah Xia Hotong tidak dapat merangsang jembatan naga ke-9? Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan ditinggalkan oleh Tian Qingyu di masa depan. Itu tidak dapat membantu. Jembatan ke-9 terlalu sulit untuk dirangsang. Ini adalah penghalang yang menentukan, dan sangat sulit bahkan bagi tingkat raja kelas atas untuk menembus ini. Mendesah, dan ketika semua orang meratap, mereka melihat bahwa jembatan naga ke-9 tiba-tiba menyala. Kemudian, cahaya dari 9 jembatan naga padam, hanya menyisakan satu jembatan naga emas yang berkedip-kedip dengan cahaya. Surga, Xia Hotong juga telah merangsang jembatan naga emas. Dua keajaiban pamungkas, memang, itu adalah legenda bahwa keajaiban kelas atas biasanya tidak muncul. Tetapi jika mereka muncul, mereka akan berpasangan atau bahkan bertiga dan berempat. Itu benar sekali. Namun, pada akhirnya, hanya satu tingkat raja yang dapat mencapai puncak, sementara yang lain hanya akan menjadi batu loncatan. Semakin banyak keajaiban kelas atas yang muncul pada saat yang sama, semakin menakjubkan ketinggian yang bisa dicapai oleh tingkat raja yang berhasil mencapai puncak. Raja Surgawi Timur Agung dari Surga Perdamaian Universal kita akhirnya menjadi Raja Surgawi surga ke-8 karena ada 3 pesaing yang setara dengannya. Jika Yu Huaqing dan Zhu Huyun sama-sama dapat merangsang jembatan naga emas, maka itu akan menjadi 4 tingkatan raja yang memperebutkan yang terbaik. Di masa depan, sangat mungkin bahwa Raja Surgawi surga ke-8 lainnya akan muncul. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan kemudian mengalihkan pandangan penuh harap mereka ke Yu Huaqing dan Zhu Huyun. Sekarang, tekanan ada pada mereka berdua. 2 tingkatan raja besar berjalan keluar pada saat yang sama, dan mulai merangsang jembatan naga. Mereka tidak mengecewakan harapan massa, dan 2 jembatan naga emas menyala pada saat yang sama. Kali ini, semua orang meledak menjadi gempar. Setelah beberapa ratus miliar tahun, keajaiban 4 jembatan naga emas yang muncul pada saat yang sama akhirnya muncul kembali. Ini berarti bahwa Raja Surgawi surga ke-8 lainnya akan muncul di Surga Perdamaian Universal. 2 tingkatan raja besar mengeluarkan teriakan perang pada saat yang sama, dan berjalan di sepanjang jembatan masing-masing. Meskipun ditakdirkan bahwa salah satu dari mereka berempat akan mencapai puncak, siapa sebenarnya itu hanya pertunjukan di mata orang lain, tetapi bagi mereka, itu sangat penting. Tak satu pun dari mereka ingin pergi tidak lebih jauh dari tingkat Raja Surgawi surga kelima. Sekarang setelah 4 tingkatan raja besar telah pergi, minat semua orang turun. Mereka tidak lagi tertarik hanya menonton, dan mendekat masing-masing merangsang jembatan naga mereka sendiri. Niu juga pergi. Hu Niu melompat keluar, akan merangsang jembatan naga. Pada awalnya, Ling Han telah merencanakan agar semua orang ditarik ke menara hitam sehingga mereka semua bisa bergerak bersama. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, dia merasa bahwa setiap orang akan memiliki keberuntungannya masing-masing. Jika dia melindungi semua orang di sisinya, mereka memang akan aman. Namun itu juga akan menyebabkan mereka kehilangan kekayaan yang seharusnya mereka miliki. Dengan pemikiran ini, dia tidak lagi menyarankan mereka untuk tidak bergerak sendirian. 1, 2, 3. Jembatan naga menyala satu demi satu, dan segera jumlahnya mencapai 8. Di mata Ling Han, ini sangat biasa, dan ini jelas bukan garis akhir Hu Niu. Dia adalah satu-satunya pewaris langsung Istana Rock, dan merupakan salah satu yang telah memperoleh merek niat bela diri dari Raja Surgawi surga ke-9 pada saat itu.
Jadi bagaimana dia bisa kalah dengan Tian Qingyu, Xia Hotong, dan yang lainnya? Namun, ini menyebabkan gelombang besar keributan di antara massa. Apa? Seseorang benar-benar merangsang 8 jembatan naga. Tingkat raja mana ini? Tidak tahu. Dia seorang gadis muda, dan dia sangat cantik. Semua orang memperhatikan Hun Yu, dan mereka semua ditaklukkan oleh kecantikan murninya. Pada saat yang sama, mereka juga terpana oleh kekuatan Hun Yu. Dia mampu merangsang 8 jembatan naga. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tingkat raja, dan itu harus menjadi tingkat raja super pada saat itu. Weng, hanya setelah jeda sebentar, jembatan emas ke-9 menyala, dan kemudian ke-9 jembatan itu meredup. Di tempat mereka, jembatan naga emas menyala. Surga! Semua orang memegangi kepala mereka karena terkejut, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jembatan naga emas ke-5 telah menyala. Ini merupakan rekor baru dalam sejarah. Sebelum ini, hanya 4 tingkatan raja super yang paling banyak muncul, membuka 4 jembatan naga emas. Sebuah kontes antara 5 raja. Pada akhirnya, akankah Raja Surgawi Surga ke-9 muncul dari mereka? Ling Han, Niu pergi duluan. Hu Niu berbalik dan melambai kembali ke Ling Han. Kemudian, dia mengeluarkan stik drum ayam, yang dia kunyah saat dia berjalan ke depan. Dibandingkan dengan Tian Qingyu dan yang lainnya sebelumnya, dia terlihat sangat santai seolah-olah dia sedang berlibur. Ling Han mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian dia mendengar permaisuri menyatakan, "Aku pergi." Chapter 2046. Jembatan naga emas menyala lagi. Permaisuri melangkah keluar. Rok panjang ungunya menempel di dekat sosoknya saat berkibar tertiup angin sepoi-sepoi, menempatkan garis sempurna sosoknya pada tampilan penuh. Tanpa sadar, ini membuat banyak orang merasa riang dan santai, tidak dapat melepaskan pandangan mereka darinya. Weng, weng, weng. Jembatan naga menyala satu demi satu, dan dalam sekejap, jumlah mereka melebihi 5. Ini setidaknya tingkat kaisar. Hehe, ketika saya pergi untuk memilih jembatan naga saya nanti, jika saya bisa berjalan di jalan yang sama dengannya, saya pasti akan menyukai keindahan yang luar biasa ini. Kamu sebaiknya menyelamatkan upaya itu. Anda bahkan bukan raja tingkat, jadi apa hak Anda untuk mengadilinya? Apakah tingkat kaisar pasti kuat? Tingkat kultivasi saya adalah tahap puncak jiwa surga, dan sebagian besar tingkatan kaisar tidak akan menjadi tandingan saya. Keanggunan permaisuri telah menyebabkan keributan besar. Meskipun kecantikan Hun Yu tidak kalah dengan miliknya, keanggunan dan sikap permaisuri sama uniknya dengan permata langka. Weng, jembatan naga ke-6 dan ke-7 menyala dengan cepat. Kini, suara ocehan massa langsung hening. 7 jembatan naga yang menyala berarti kecantikan yang luar biasa ini adalah tingkat raja. Tempat manapun yang dapat memelihara tingkat raja harus dari tingkat raja surgawi, dan itu harus menjadi tingkat raja surgawi tingkat tinggi pada saat itu. Bagaimana keturunan yang keluar dari kekuatan semacam ini bisa diremehkan? Secara berurutan, jembatan naga ke-8 menyala. Kerumunan meledak dalam kegemparan. 8 jembatan naga menyala pada saat yang sama. Apa artinya itu? Dia mungkin bisa mencoba 9 jembatan, dan kemudian bisa merangsang jembatan naga emas. Surga, mungkinkah tingkat raja tertinggi ke-6 akan muncul? 4 tingkatan raja yang muncul pada saat yang sama berarti bahwa mungkin Raja Surgawi Surga ke-8 akan muncul. Lalu, jika ini situasinya, apakah itu berarti Raja Surgawi Surga ke-9 akan muncul sekarang? Raja Surgawi Surga ke-9, yang terkuat di dunia. Semua orang menarik napas dengan tajam pada saat yang sama, terpana sampai tidak bisa berkata-kata. Pertarungan turnamen 100 naga kali ini pasti akan menjadi awal dari era baru. Weng, benar sekali, jembatan naga ke-9 menyala. Tiba-tiba, 9 jembatan naga semuanya redup, dan jembatan naga emas menyala. Surga, apa yang telah saya lihat?
Keajaiban lain yang dapat merangsang jembatan naga emas. Usia kultivasi makmur macam apa yang akan dimulai di sini? Tidak. Kami belum pernah melihat dua wanita ini sebelumnya. Mereka tidak boleh berasal dari surga perdamaian universal kita. Jika tingkat raja dikumpulkan dari semua alam surgawi, akan sangat normal jika 6 tingkat raja super muncul. Tapi bagaimanapun kamu mengatakannya, untuk 6 tingkatan raja muncul pada saat yang sama, ada kemungkinan bahwa Raja Surgawi Surga ke-9 akan muncul dari antara mereka. Raja Surgawi Surga ke-9, Raja Surgawi Surga ke-9, Raja Surgawi Surga ke-9. Akhirnya, satu-satunya kata yang tersisa digumamkan oleh mulut massa adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Di mata celestial biasa, Raja Surgawi Surga ke-9 adalah eksistensi yang berdiri di puncak jalan surgawi, pada tingkat yang sama dengan surga, tertinggi dan mulia. Dan mereka secara pribadi telah menyaksikan kebangkitan penguasa masa depan. Ini secara alami menyebabkan mereka merasa kepala mereka mati rasa dan merasa sangat bersemangat. Siapa itu? Tian Qingyu, Xia Hotong, Zhu Huiyun. Gadis kecil itu mengunyah stik paha ayam. Ketika mereka memikirkan Hunyu, masa semua menggelengkan kepala berulang kali. Ketika mereka melihatnya, Raja Surgawi Surga ke-9 harus sangat keras. Raja Surgawi Surga ke-9 apa yang akan mengunyah stik paha ayam dan bertingkah begitu santai? Permaisuri tersenyum mempesona pada Ling Han dan kemudian melangkah ke jembatannya. Dia tidak pernah menjadi bunga halus yang perlu bergantung pada perlindungan orang lain, melainkan permaisuri agung yang sangat kuat. Ling Han merenung sedih di dalam hatinya. Jika Anda mencintai seseorang, Anda tidak harus melindunginya sepenuhnya, tetapi harus memberinya ruang dan membiarkannya terbang sesukanya. Penyihir Maiden Row juga melangkah keluar. Dengan goyangan pinggangnya yang ramping, dia tiba di tepi tebing. Anugerah memikat itu langsung menyebabkan beberapa orang merasa mata mereka akan keluar. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu menggoda? Bewitching Maiden Row mengulurkan tangannya yang ramping. Dia jelas menyalurkan teknik kultivasinya, namun sepertinya dia menari dengan elegan. Tiba-tiba, satu demi satu, jembatan naga menyala, menanggapi kekuatan regulasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6 jembatan. Ini berarti bahwa tidak hanya Bewitching Maiden Row seorang kaisar tingkat, dia juga bisa peringkat di eselon atas tingkat kaisar, dan hanya selebar rambut dari maju ke jajaran tingkat raja. Sayangnya, tingkat raja harus berada di pesangon kelima, dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia capai dalam hidup ini. Kecuali dia memutuskan tingkat kultivasinya sendiri, dan memulai kembali dari awal lagi. Tapi berapa banyak orang yang akan memiliki tekad seperti itu? Sihir Maiden Row juga tersenyum indah, dan melangkah ke jembatan. Biarkan aku, biarkan aku, biarkan aku. Setelah Bewitching Maiden Row, banyak orang saling mendorong dalam upaya mereka untuk merangsang jembatan naga. Mereka semua bermimpi bisa memilih jembatan naga yang sama dengan Bewitching Maiden Row. Dengan cara itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Keributan yang ditimbulkan oleh Bewitching Maiden Row sebenarnya akan lebih besar dari yang dibuat oleh Permaisuri dan Hunyu. Setelah dipikirkan lebih lanjut, ini juga normal. Meskipun Permaisuri dan Hunyu lebih cantik, yang satu sangat bermartabat, sementara yang lain murni. Jika seseorang berbicara tentang masalah merayu pria, itu pasti daya pikat Bewitching Maiden Row yang lebih unggul. Bagaimanapun juga, Bewitching Maiden adalah seorang Bewitching Maiden. Ling Han secara alami tidak akan membiarkan Heavenly Phoenix Divine Maiden mengambil risiko. Dia bahkan belum maju ke Severing Mundane Tier. Jika dia bertemu dengan penjahat manapun di jembatan naga, dia benar-benar tidak akan memiliki sedikitpun kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu secara alami sama untuk si Lei dan si Yu. Mereka terlalu lemah, jadi sebaiknya mereka tetap patuh di dalam menara hitam. Banyak orang mencoba untuk merangsang jembatan naga. Sebenarnya, selama mereka adalah kultivator, dan telah mencapai tingkat duniawi yang memutuskan di tingkat kultivasi, mereka pasti akan dapat merangsang jembatan naga. Perbedaannya hanya terletak pada jumlahnya. Mayoritas hanya bisa merangsang satu. Lagi pula, apakah mereka tingkat raja, tingkat kaisar, atau tingkat raja?
mereka termasuk dalam kategori orang yang sangat terbatas. Ling Han juga tidak menunggu lebih lama. Setelah Bewitching Maiden Row, dia juga mulai merangsang jembatan naga. Namun, regulasi apa yang harus dia gunakan? Ling Han sedikit ragu-ragu. Hanya dalam hal kekuatan sumber langit dan bumi, dia memiliki 4 dari mereka di tubuhnya, dan ditambah dengan 3 jenis kekuatan regulasi yang dianugerahkan kepadanya oleh Menara Hitam, jumlah ini telah mencapai sebanyak 7. Selain itu, dia sendiri juga memiliki pemahaman tentang peraturan pembantaian, ruang, dan waktu, dan ditambahkan bersama-sama, ini telah melanggar batas 10. Bahkan jika itu dalam hal pemahamannya sendiri tentang peraturan pembantaian, ruang, dan waktu, mereka sangat kuat, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sumber langit dan bumi. Kemudian, dia hanya akan mencobanya satu persatu. Yang pertama adalah api. Kekuatan sumber langit dan bumi pertama yang diperoleh Ling Han adalah api 9 surga, dan dengan demikian ia pertama kali merangsang api 9 surga. Jiwa yang terbagi 9 surga api muncul. Boom, seluruh tubuhnya terbakar hebat, merangsang jembatan naga. Weng, weng, weng. Tiba-tiba, jembatan naga menyala satu demi satu. 5, 7, 8, keributan besar semacam ini sangat mencengangkan, segera menarik perhatian banyak orang. Kemudian, mereka semua terkejut konyol. Keajaiban lain yang bisa merangsang 8 jembatan, apakah dia bisa merangsang yang lain? Seharusnya tidak mungkin. 6 tingkatan raja tertinggi baru saja muncul, jadi tidak mungkin yang lain akan muncul, kan? Mayoritas berpikir begitu. 7 tingkatan raja super, hanya memikirkan hal itu membuat mereka mati rasa. Weng, tepat pada saat ini, jembatan naga ke-9 menyala, dan kemudian seperti sebelumnya, semua jembatan naga meredup. Kemudian, jembatan naga emas memancarkan cahaya megah, seolah-olah seekor naga emas akan melompat keluar darinya. Surga, jembatan naga emas telah menyala lagi, ini yang ke-7 sekarang, ini telah memecahkan semua rekor dalam sejarah, kan? Semua orang berseru kaget, dan kemudian mereka semua mati rasa. Sekarang, jika ada orang ke-8 yang bisa merangsang jembatan naga emas, mereka sudah bisa menerimanya dengan damai. Sungguh, mereka tidak bisa lebih terkejut dari ini. Saraf mereka sudah cukup tangguh. Jika mereka tahu bahwa Ling Han telah merangsang jembatan naga emas hanya dengan jiwa yang terbagi, mereka pasti akan berlutut karena terkejut. Namun, Ling Han tidak mengambil langkah. Chapter 2047. Jalan Surgawi yang paling mulia. Ini hanya satu sumber kekuatan langit dan bumi. Lagi, Ling Han mengaktifkan sumber air Suanyin, dan aura tertinggi tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya, langsung menyebabkan 7 jembatan naga menyala pada saat yang sama dan beresonansi. F***CK, kamu pasti bercanda, ini sama sekali tidak nyata. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa mereka tidak akan menjatuhkan rahang mereka lagi karena terkejut. Surga, apa yang telah mereka lihat? Pria ini telah merangsang lebih dari 9 jembatan naga. Bagaimana ini mungkin? 9 adalah sosok tertinggi dari langit dan bumi, dan sepanjang sejarah, tidak peduli betapa menakjubkannya dirimu, pencapaian tertinggi yang pernah bisa dicapai hanya akan merangsang 9 jembatan naga, yang pada akhirnya akan berubah menjadi 1 jembatan naga emas. Dan untuk kasus Ling Han, 16, tak terbayangkan, ini praktis aneh. Namun, ini jauh dari akhir. Weng, weng, 2 jembatan naga biasa lainnya menyala, dan jembatan naga emas kedua terlihat menyala. Surga, dewa, sejumlah besar orang menggosok mata mereka, tetapi pemandangan di depan mata mereka tidak berubah sedikit pun. Itu masih 2 jembatan naga emas yang berkedip-kedip dengan cahaya. Sebelumnya, pemandangan serupa juga pernah terjadi sebelumnya, dan saat itulah Yu Huaqing dan Zhu Huyun merangsang jembatan naga pada saat yang sama, yang menyebabkan 2 jembatan naga emas bersinar cemerlang pada saat yang bersamaan. Tapi itu hanya dicapai oleh 2 tingkatan raja super yang bekerja bersama. Dan sekarang, hanya 1 orang yang merangsang 2 jembatan naga emas,
yang benar-benar membuat sejarah. Mungkinkah kita benar-benar memasuki zaman kultivasi yang sangat makmur? Namun, apakah ini akhirnya? Tidak mungkin. Ling Han kemudian mengaktifkan Fury Flame Lightning Strike Wood, dan jembatan naga menyala dengan cepat lagi. Mulut semua orang terbuka lebar. Kali ini, mereka tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun lagi. Mungkinkah Ling Han masih ingin merangsang jembatan naga emas ketiga? Weng, 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 weng. 7 jembatan naga biasa menyala dengan cepat, beresonansi dengan Ling Han. Kemudian, yang ke-8 juga menyala, dan kemudian yang ke-9. Jembatan naga emas ketiga telah menyala, seolah menyambut Ling Han dengan tangan terbuka. 3 jembatan, secara bertahap masih ada orang yang masuk, dan mereka langsung tercengang saat mereka masuk. Ini pasti ilusi. Itu pasti. Ling Han tersenyum sedikit, dan mengaktifkan Firm Essence Green Gold. Seketika, jembatan naga biasa yang baru menyala lagi, dan kemudian jembatan naga emas keempat juga menyala. Aneh, aku telah melihat orang aneh. Aku pasti masih bermimpi. Karena alam misteri 100 naga akan segera dibuka, saya menjadi terlalu bersemangat, dan mulai bermimpi. Siapa sebenarnya orang aneh ini? Dia merangsang 4 jembatan naga emas sendirian. Betul sekali. Siapa dia? Sangat cepat, semua orang kembali ke pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya Ling Han? Kekuatan macam apa yang berhasil memelihara orang aneh semacam ini yang secara praktis akan membuat bahkan tingkat raja tertinggi tersipu malu? Ling Han sedang tidak ingin peduli dengan orang-orang ini. Matanya terfokus pada jembatan naga hitam itu. Dia akan merangsang jembatan naga ini. Karena 9 jembatan naga biasa dapat merangsang jembatan naga emas, apakah 9 jembatan naga emas dapat merangsang jembatan naga hitam ini? Ling Han berpikir bahwa ini mungkin. 99 kembali ke 1, dan itu adalah jalan surgawi yang paling mulia. Jadi, masalah saat ini adalah apakah dia bisa merangsang 9 jembatan naga emas. Lagi-lagi, dia mengaktifkan kekuatan menara hitam. Itu ada di dalam tubuhnya sejak awal, jadi itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari tubuhnya. Ini tentu saja curang, tetapi yang dipertaruhkan Ling Han adalah menara hitam tingkat tinggi. Itu adalah senjata tingkat yang mulia surgawi, dan dalam aspek tertentu, itu bahkan telah melampaui langit dan bumi ini. Ini harus memungkinkan dia untuk menipu. Weng, weng, weng. Beberapa jembatan naga menyala. Ling Han sangat senang. Seperti yang diharapkan, dengan demikian, 3 jembatan naga emas lainnya praktis menyala pada saat yang bersamaan. Semua orang tidak bisa berkata-kata sekarang. Mereka benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang bisa mereka gunakan untuk menggambarkan perasaan yang mereka rasakan saat ini. Sebelumnya, 6 tingkat raja besar hanya merangsang 6 jembatan naga emas, dan ini telah menciptakan sejarah. Tetapi untuk Ling Han, sendirian, dia telah merangsang 7 jembatan naga emas. Bukankah itu berarti dia sendiri yang melampaui 6 tingkatan raja besar? Jika pada akhirnya ada satu orang dari 6 tingkatan raja besar yang bisa menjadi raja surgawi surga ke-9, lalu raja surgawi seperti apa Ling Han? Surga ke-10? Maaf, tidak ada yang namanya raja surgawi surga ke-10 di dunia ini. Semua orang terkejut sampai tidak bisa berkata-kata, tetapi Ling Han tidak sombong sedikitpun. Karena jembatan naga hitam belum menyala. Lagi, dia mengaktifkan 3 peraturan pembantaian, ruang, dan waktu, terus merangsang jembatan naga. Weng, weng, weng. Memang, tidak ada konflik dengan menara hitam, dan sekali lagi jembatan naga menyala. Kedahsyatan menara hitam terbukti dari ini. Ketika mengungkapkan kekuatannya, alam misteri 100 naga melihatnya dan Ling Han sebagai satu dan sama. Tetapi ketika Ling Han juga menunjukkan 3 jenis kekuatan peraturan pada saat yang sama, menara hitam dapat dengan jelas dipisahkan dari Ling Han lagi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan regulasi yang Ling Han pegang dibandingkan dengan menara hitam? Sebagai perbandingan, wajar jika yang lebih kuat akan diambil, dan kekuatan regulasi Ling Han sendiri diabaikan. Tapi sekarang, jembatan naga masih terus menyala, dan jumlahnya terus bertambah. 9, 5,
15. Jumlah ini sudah lama melampaui 9, tetapi tidak ada jembatan naga emas baru yang menyala. Ling Han mengerti. Ini karena dia telah menggunakan 3 jenis peraturan, dan mungkin persamaan 5 ditambah 5 ditambah 5, mengumpulkan 9 yang kembali menjadi 1. Jadi, tidak ada satupun jembatan naga emas yang masih menyala. 16. 17,18. Ketika 18 jembatan naga biasa menyala pada saat yang sama, semua jembatan naga bergetar, dan kemudian mereka semua kembali ke keheningan yang mati. Bukan hanya jembatan naga biasa yang meredup, tetapi bahkan ketujuh jembatan naga emas itu telah kehilangan kecemerlangannya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang merasa bingung. Bagaimana situasinya sekarang? Ling Han juga sedikit terkejut. Mungkinkah kecurangannya terbongkar, sehingga semua hasil sebelumnya kini disita? Tetapi tepat pada saat ini, 9 jembatan naga emas menyala pada saat yang sama. Surga, 9 jembatan emas menyala pada saat yang sama, suatu prestasi luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak terbayangkan, tidak bisa dipercaya. Ini akan menantang surga. Mungkinkah cukup banyak orang yang tiba-tiba terpana ketika mereka berbalik untuk melihat ke arah jembatan naga hitam itu dengan mata terbelalak? The Most Venerable Divine Path, jembatan naga yang belum pernah dirangsang sebelumnya. Apakah mungkin 9 jembatan naga emas berkedip beberapa saat, dan sekali lagi, semuanya meredup. Hong, panjang, gempa besar meletus di seluruh alam misteri. Beberapa gambar naga abadi muncul di langit, saling mengejar, dan melilit satu sama lain. Awan merah yang menguntungkan memenuhi langit, seolah-olah keberadaan yang luar biasa akan segera lahir. Gambar keberuntungan muncul entah dari mana. Ini berarti, adegan yang benar-benar mengejutkan akan segera muncul. Lihat, boom, aura yang tak terlukiskan melonjak keluar, menyebabkan mata semua orang menjadi gelap. Mereka semua ambruk di tanah. Setidaknya 90% dari mereka telah pingsan sepenuhnya, dan 10% sisanya merasa sangat sulit untuk bangkit kembali, sehingga mereka hanya bisa bertumpu pada lutut, merasakan kaki mereka gemetar. Mereka merasa seperti sedang menghadapi naga terkuat di dunia. Memang, naga leluhur, juga dikenal sebagai naga sumber yang merupakan eksistensi terkuat dari kumpulan pertama makhluk hidup yang lahir ketika dunia pertama kali muncul. Di depan makhluk seperti ini, mereka hanya bisa merendahkan diri. Apa hak mereka untuk duduk setara di hadapannya, di depan mata orang-orang ini yang terpana, bersemangat, dan penuh harap? Jembatan naga hitam menyala perlahan, seolah-olah naga kuno tiba-tiba hidup kembali. Aura tak terbatas berdesir, mengguncang 9 dunia bawah, dan menyelimuti 9 surga. Jalan surgawi yang paling mulia telah dirangsang. Weng, aura yang sangat mengesankan dan sombong melonjak, dan mereka yang sebelumnya jatuh pingsan secara bertahap sadar kembali. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan ini hari ini. Seorang pemuda berjubah hitam berjalan dengan anggun ke depan, dan melangkah ke jembatan naga berwarna hitam, meninggalkan pemandangan punggungnya yang hanya bisa mereka kagumi dari jauh. Chapter 2048. Ji Wuming tiba, jalan surgawi yang paling mulia muncul kembali. Hanya ketika sosok Ling Han telah menghilang dari jembatan naga hitam untuk waktu yang sangat lama, semua orang akhirnya sadar kembali. Surga, apa yang baru saja mereka lihat? Seseorang berhasil merangsang jembatan naga hitam yang mewakili jalan surgawi yang paling mulia. Kali ini, super elit seperti apa yang akan lahir di masa depan? Tuan Raja Surgawi Surga ke-9, Raja tertinggi, siapa sebenarnya dia? Jelas bukan seseorang dari surga perdamaian universal. Tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang berseru kaget saat mereka memegangi kepala mereka. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun selama ini, hanya pemandangan yang mereka saksikan hari ini sudah cukup untuk mereka banggakan seumur hidup. Untuk dapat menyaksikan secara pribadi kelahiran seorang raja di antara Raja Surgawi Surga ke-9, itu adalah kehormatan tertinggi. Dan masih banyak orang yang masih terus masuk. Kakak Su,
Kamu terlambat satu langkah, dan kamu pasti akan menyesalinya seumur hidupmu. Tuan Liu, Anda akhirnya tiba. Saya baru saja menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan selamanya. Ping Ping, aku akan menjadikan orang itu sebagai panutanku, dan menjadi pahlawan hebat yang akan dikagumi seluruh dunia. Mereka yang baru masuk secara alami tidak akan percaya ini. Tetapi mereka tidak cocok untuk orang yang berbeda berbicara tentang hal yang sama secara bersamaan. Meskipun mereka masih skeptis tentang ini, mereka tidak lagi mengatakan bahwa itu tidak mungkin dengan kepastian seperti itu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, waktu berlalu dengan sangat cepat. Banyak sekali orang yang telah menempuh jalan mereka sendiri, dan hanya ada sedikit orang yang mengobrol yang masih berada di tebing. Setiap kali mereka melihat seseorang yang baru masuk, mereka akan membanggakan pemandangan indah yang telah mereka saksikan, seolah-olah mereka sendiri adalah Ling Han. Weng, sesosok masuk, tampak sangat polos dan biasa, seolah-olah dia adalah seseorang yang tidak bisa lebih rata-rata. Ini adalah seorang pemuda berjubah putih, memegang busur kecil di tangannya seolah-olah itu mainan. Jika Ling Han ada di sini, matanya pasti akan menyipit. Ini bukan orang biasa. Ji Huming, dia benar-benar datang ke alam surgawi barat juga. Ji Huming menyilangkan tangannya di belakang punggungnya, seulas senyum tersungging di bibirnya saat dia berpikir, selama pertempuran itu, suku naga hampir sepenuhnya tersingkir, dengan lebih dari 100 naga surgawi sekarat. Untuk memastikan bahwa naga surgawi ini tidak mati sia-sia, naga leluhur mengubur kerangka naga ini di sini sehingga mereka akan beresonansi dengan langit dan bumi. Peningkatan kekuatan 100 naga akan memiliki efek yang cukup baik bahkan pada saya karena dapat meredam dan menstabilkan fisik saya. Lagi pula, saya telah menelan terlalu banyak jenis fisik yang berbeda, dan dalam periode akumulasi yang lama, itu pasti akan menjadi masalah. Kekuatan suku naga adalah yang paling mendominasi, dan menggunakan kekuatan 100 naga untuk meredam tubuhku akan dapat memecahkan masalah bagiku. Selain itu, putra keempat naga leluhur, Pulau, juga termasuk di antara 100 naga itu, dan dia juga telah mencapai surga ke-9. Meskipun naga kecil ini sedikit lemah, bagaimanapun juga, dia masih eksistensi surga ke-9. Peraturan dari 100 naga yang terjalin bersama akan menyebabkan mekarnya dao yang hebat, yang juga akan sangat bermanfaat bagi saya. Kalau begitu, aku akan membawa mereka. Ji Huming berdiri tak bergerak saat dia mengulurkan tangan kanannya. Jari-jarinya bergerak ringan. Pada waktu bersamaan, Zhang Yun ada di sini. Dia adalah raja tingkat dari firm City Heaven, dan dikatakan bahwa dia bisa berada di peringkat 5 besar. Namun, surga kota yang teguh tidak dapat dibandingkan dengan surga perdamaian universal kita. Zhang Yun dapat berada di peringkat 5 besar di firm City Heaven, tetapi dia mungkin tidak dapat masuk ke 20 besar di sini. Bagaimanapun, tingkat raja tetaplah tingkat raja. Dia tidak bisa dihina dengan enteng atau diremehkan. Di antara diskusi massa yang bersemangat, Zhang Yun melangkah keluar dan mulai merangsang jembatan naga. 1, 2, 3, dan dengan sangat cepat, 8 jembatan naga menyala. Seperti yang diharapkan, keajaiban yang berada di peringkat 5 besar surga kota perusahaan masih sangat kuat. Mampu merangsang 8 jembatan naga, itu sangat menakjubkan. Dia bisa diperingkatkan di peringkat atas bahkan di antara tingkatan raja. Sangat disayangkan dia tidak berhasil merangsang jembatan naga ke-9, atau dia akan mampu melangkah ke jembatan naga emas. Semua orang menatap Zhang Yun dengan iri. Meskipun pencapaian ini tidak akan terlalu mencengangkan jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, mereka yang sebelumnya telah menyaksikan keajaiban terjadi telah melangkah ke jembatan naga mereka sendiri. Jadi orang-orang di sini sudah tercengang ketika mereka melihat 8 jembatan naga bersinar secara bersamaan. Zhang Yun juga senang dengan dirinya sendiri, meskipun dia telah mendengar bahwa total 6 orang telah menginjak jembatan naga emas ketika dia masuk, dan 1 orang bahkan telah menginjak jalan surgawi yang paling mulia. Apakah dia akan mempercayai omong kosong seperti itu? Melihat sejarah, bahkan di zaman kultivasi yang paling makmur, hanya 4 orang yang secara bersamaan menginjak jembatan naga emas.
dan sekarang mereka benar-benar mengatakan bahwa ada 6. Apa yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa seseorang benar-benar melangkah ke jalan surgawi yang paling mulia. Bukankah ini sepenuhnya berbohong melalui gigi mereka? Siapa yang akan percaya? Tepat pada saat ini, weng, beberapa lusin jembatan naga menyala pada saat yang sama. Itu terlalu mulia. Ketika seseorang merangsang jembatan naga, itu akan menjadi mereka yang menyala satu persatu. Tetapi sekarang beberapa lusin jembatan naga menyala pada saat yang sama, dan pemandangan itu cukup untuk membuat kulit kepala mereka mati rasa. Adegan ini menyebabkan semua orang menonton dengan mata terbelalak. Keheningan yang benar-benar mati telah jatuh di area itu, dan Anda bisa mendengar pin drop 30,40, 50,60. Semua orang di sana hanya bisa menonton dengan kaget, dan bahkan mulut Zhang Yun berkedut saat dia berbalik untuk melihat pemuda berjubah putih di sebelahnya. 70, 80,81, boom. Semua jembatan naga kehilangan kecemerlangannya, dan pada saat yang sama 9 jembatan naga emas bersinar secara berurutan. Kali ini, semua orang secara alami bahkan lebih heran. 9 jembatan naga emas menyala pada saat yang sama, dan ini berarti jalan surgawi yang mulia akan terbuka. Ji Wuming tersenyum tipis saat jari-jarinya menjentikkan dengan santai, tampak sangat santai. Jika Ling Han ada di sini, dia harus mengakui bahwa dia juga terkesan dengan Ji Wuming. Dia telah meminjam kekuatan menara hitam, menggunakan metode curang untuk dapat merangsang 9 jembatan naga emas, tetapi Ji Wuming sepenuhnya bergantung pada kemampuannya sendiri. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa Ji Wuming adalah penipu terhebat. Dengan kekuatan Raja Surgawi Surga ke-9, dia telah mengkultivasi tubuh seumur hidup ini lagi. Jadi bukankah berbagai jenis peraturan dapat dijangkaunya hanya dengan gerakan tangan biasa? Hanya beberapa saat kemudian, 9 jembatan naga emas redup dan jembatan naga hitam bersinar. Aura tertinggi melonjak keluar, mampu menekan untuk selama-lamanya. Semua orang terkapar oleh tekanan aura ini, dan bahkan Zhang Yun tidak terkecuali. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang raja tingkat? Di depan aura tingkat raja surgawi, bahkan dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam penyerahan. Namun Ji Wuming masih berdiri dengan tangan bersilang di belakangnya, sama sekali tidak memasukkan aura ini ke dalam hati. Bahkan, ada sedikit ekspresi menghina di wajahnya. Meskipun mereka adalah Raja Surgawi Surga ke-9 yang sama seperti ada perbedaan antara tingkatan raja dan tingkatan raja, pulau mungkin tidak mampu menahan 100 gerakan darinya tahun lalu, dan sekarang dia tidak akan merasa hormat terhadap jenis ini. Aura bahkan setelah dia bereinkarnasi dan berkultivasi dari awal lagi. Jalan surgawi yang paling mulia muncul. Zhang Yun bermata hijau karena iri. Meskipun dia juga seorang raja tingkat, dibandingkan dengan Ji Wuming, yang tahu betapa rendahnya dia dalam hal bakat. Satu bisa merangsang 9 jembatan naga emas, sementara yang lain bahkan tidak bisa merangsang satu. Bagaimana mereka seharusnya membandingkan? Dia memelototi Ji Wuming, tiba-tiba mengungkapkan kilatan tak menyenangkan di matanya. Pemuda ini hanya berada di Yang Soul Tier, sementara dia berada di Heaven Soul. Ada jarak yang sangat lebar di antara mereka berdua. Meskipun dia tidak bisa menandingi yang pertama dalam bakat, mereka berdua adalah tingkatan utama, dan ada jarak 3 tingkat kecil di antara mereka. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menandingi yang pertama? Dia akan membunuhnya, membasmi keajaiban yang hanya bisa dia hormati. Dia bahkan belum menyelesaikan pemikirannya ketika dia melihat Ji Wuming telah melepaskan pukulan, yang dengan paksa menabrak wajahnya. Mengapa yang lain berani bergerak padanya? Bagaimana dia bisa berhasil? Mengapa dia benar-benar tidak mampu bereaksi? Tubuh Zhang Yun runtuh dengan keras, dan membawa pertanyaan tanpa akhir bersamanya hingga akhir hayatnya. Tingkat Raja Agung, dan dia sebenarnya telah dibunuh secara insta oleh seseorang yang lebih rendah darinya dengan 3 tingkat kecil. Ini praktis tak terbayangkan, dan tidak mungkin dia bisa mempercayai ini. Namun Ji Wuming tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Di masa lalu, jumlah Raja Surgawi Surga ke-9 yang telah dia bunuh bahkan tidak dapat dihitung dengan 2 tangan.
dan yang mana di antara mereka yang tidak 100 kali lebih memukau dan berbakat dari Zhang Yun? Apakah ada kebutuhan baginya untuk memasukkannya ke dalam hati? Dia melangkah maju dan menginjak jembatan naga hitam. Chapter 2049. Mekar Dao. Ling Han secara alami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelahnya. Dia sedang berjalan di jembatan naga hitam ini. Sebelumnya, dia masih dapat melihat lebih dari 2000 jembatan naga yang sejajar dengannya, tetapi saat dia terus berjalan, jembatan naga lainnya perlahan menghilang, dan pada akhirnya, hanya jembatan naga hitam yang tertinggal ini menjadi lebih lebar dan lebih luas. Apakah ini masih jembatan? Itu praktis dataran. Namun, Ling Han sudah berjalan selama 3 hari, dan itu masih benar-benar kosong di jembatan naga. Hanya ada jalan hitam, dan tidak ada warna lain yang terlihat. Jalur hitam ini telah diaspal dengan sisik naga, jadi dia merasakan tekstur yang tidak rata ketika dia menginjaknya. Tidak ada gunanya bahkan jika dia menggunakan peraturan untuk melindungi dirinya sendiri. Masih sangat berduri untuk berjalan karena ini adalah kekuatan regulasi. Untungnya, itu hanya sangat berduri, tetapi tidak menyebabkan luka. Kalau tidak, itu benar-benar akan menjadi masalah. Weng, aura tiba-tiba muncul dari jembatan di depannya, berubah menjadi naga berwarna hijau. Dengan embusan angin, itu berkibar seolah-olah akan diterbangkan oleh angin setiap saat. Namun, ketika Ling Han berjalan, naga hijau itu muncul, dan bentuk naga itu berubah menjadi sosok manusia yang mengenakan jubah hijau. Itu adalah pemuda yang elegan. Apa ini? Ling Han bahkan belum menyelesaikan pemikirannya ketika dia melihat pemuda ini secara agresif meluncurkan serangan ke arahnya. Dia menembakkan pukulan, dan weng, segel bersinar satu demi satu. Mereka terbentuk di permukaan tinjunya saat menabrak Ling Han. Itu jelas hanya pukulan yang sangat sederhana, tetapi memiliki udara dominan tertinggi yang tampaknya mampu menembus langit dan bumi. Ling Han punuk, dan tangan kanannya mengepal juga, menyambut pukulan yang datang dari pemuda berjubah hijau. Peng, kedua tinju itu saling bertabrakan, dan Ling Han langsung terlempar ke belakang seperti peluru artileri. Dalam hal kecakapan pertempuran, sebenarnya ada jurang yang lebar dari banyak lipatan antara dia dan pemuda berjubah hijau ini, jadi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari yang terakhir. Si berjubah hijau tidak menyerah saat dia memiliki keuntungan. Dengan satu langkah kakinya, dia menyerbu mengejar Ling Han. Peng. Dia melambaikan tinjunya berulang kali, menghujani rentetan serangan gila yang mengalir ke Ling Han. Ling Han telah menjadi karung tinju manusia, diserang tanpa henti, dan tubuhnya bergetar hebat. Namun, sementara kecakapan pertempuran pemuda berjubah hijau itu menakutkan, itu belum mencapai tingkat yang bisa menembus fisik Ling Han. Tidak peduli seberapa keras dia memukul Ling Han, wajah Ling Han hanya sedikit memucat. Apakah kamu sudah cukup? Ling Han meraung. Meskipun dia tidak terluka, dia masih tidak bisa menerima pukulan yang begitu patuh oleh seseorang. Boom, cahaya menakutkan meledak dari dalam tubuhnya, melonjak ke segala arah. Bentrokan besar kekuatan sumber, boom, sosok pemuda berjubah hijau segera terpelintir, dan kemudian terkoyak, berubah menjadi berkeping-keping karena dampak cahaya ini. Ling Han terengah-engah, bukan karena dia telah menggunakan bentrokan besar kekuatan sumber, melainkan karena rentetan serangan terus-menerus dari pemuda berjubah hijau telah menyebabkan darahnya mengalir lebih cepat, jadi dia sedikit kehabisan napas. Jika ada yang tahu tentang ini, mereka pasti akan menjadi gila. Harus diketahui bahwa pemuda berjubah hijau ini adalah tingkat raja tingkat jiwa bumi, dan kecakapan pertempurannya bahkan telah melampaui jiwa surgawi biasa. Tetapi ketika serangan mendarat di Ling Han, mereka tidak dapat menyebabkan cedera sekecil apapun, dan sebaliknya dia langsung mati dengan serangan balik dari Ling Han. The Great Clash of Source Powers akan menjadi jurus pamungkas terkuatku di masa depan. Ling Han tersenyum. Kekuatan ledakan dari Divine Fetus of Fire juga sangat kuat, tetapi itu akan mengeluarkan semua kekuatannya sepenuhnya, dan jauh dari berguna seperti gerakan ini.
Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Pemuda berjubah hijau bukanlah entitas yang solid, tetapi ternyata itu terbentuk dari seberkas nafas naga. Sekarang setelah dia hancur, dia telah berubah kembali menjadi nafas naga yang melayang di sekelilingnya. Sepotong menyentuh tubuh Ling Han dan diserap olehnya, dan dia segera merasa seperti mendapat suntikan adrenalin, semangatnya dihidupkan kembali. Ini adalah zat yang sangat bergizi. Ling Han segera menjadi waspada. Dia mengambil inisiatif untuk membuka pori-pori di tubuhnya, dan nafas naga segera masuk terus-menerus ke dalam tubuhnya, sangat menyehatkan dan menyegarkannya. Naga itu adalah pemimpin dari semua binatang abadi di dunia, dan napas naga ini adalah pemadatan esensinya, jadi itu sangat bermanfaat. Jembatan naga hitam ini belum pernah dibuka sebelumnya, dan setelah bertahun-tahun, seberapa menakjubkan esensi yang terkandung dalam napas naga, Ling Han tertawa keras dan melangkah maju. Tidak lama kemudian, dia melihat seberkas Dragon's Breath naik berubah menjadi naga merah. Kemudian, itu menyebar dengan elegan dan berubah menjadi bentuk wanita berjubah merah. Dengan auman naga, wanita berjubah merah menyerbu. Dia jelas terlihat sangat halus, tetapi sosoknya sangat gesit. Saat cakarnya ditebas, bahkan gunung yang besar pun bisa dengan mudah menjadi debu. Ling Han tidak segera menggunakan Great Clash of Source Powers, melainkan menggunakan teknik surgawi lainnya untuk menyerang. Namun, dia benar-benar bukan tandingannya. Bagaimanapun, dia hanya Diang Sol. Bahkan jika dia adalah penguasa di antara tingkatan raja, dia masih akan dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Paling-paling, dia hanya bisa bertarung dengan jiwa surgawi biasa, tetapi wanita berjubah merah ini adalah tingkat raja jiwa bumi, seseorang yang mampu mengalahkan semua jiwa surgawi biasa. Peng, peng, peng. Ling Han telah menjadi karung tinju lagi. Tidak peduli teknik surgawi seperti apa yang dia gunakan, itu akan dengan mudah ditangani oleh lawannya. Jika Ling Han benar-benar ingin mengalahkan lawan ini, dia sebenarnya memiliki banyak pilihan. Pertama, bentrokan besar kekuatan sumber. Kedua, ledakan janin api surgawi. Dan ketiga, menara hitam menggunakan kekuatannya. Selama waktu dihentikan, dia akan segera bisa membunuh lawannya. Namun, selain bentrokan besar kekuatan sumber, dua metode lainnya hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat. Setelah dia mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri dan kekuatan lawannya, Ling Han tidak membuang waktu lagi. Boom! Kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, melonjak ke segala arah. Tiba-tiba, wanita berjubah merah itu hancur berkeping-keping, dan kembali menjadi Dragon's Breath. Ling Han menyerap rentetan napas naga ini, dan tingkat kultivasinya meningkat sedikit lebih jauh. Jika saya bisa menyerap sekitar 100 coretan, saya seharusnya bisa mencapai tahap puncak jiwa yang. Selain itu, Dragon's Breath dapat meningkatkan tubuhku dalam semua aspek, bukan hanya tingkat kultivasi, tetapi bahkan kekuatan kasar akan sangat meningkat. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan yang dia kembangkan hanya meningkatkan ketangguhan fisiknya, tetapi ketika nafas naga memasuki tubuhnya, seolah-olah dia telah dianugerahi kekuatan naga surgawi yang kuat, dan dia dapat dengan mudah menjatuhkan bintang-bintang di dunia langit dengan pukulan ringan. Tentu saja, ini hanya kesalahpahamannya. Hanya Raja Surgawi yang bisa mencapai itu. Setelah Ling Han menyerap napas naga ini, dia melanjutkan ke depan. Dia belum berjalan terlalu jauh ketika dia tiba-tiba melihat bunga di depan. Meskipun ini tampak seperti dataran, itu sebenarnya adalah sebuah jembatan, dan jalannya telah diaspal dengan sisik naga. Bisakah bunga benar-benar mekar di sini? Ling Han tidak bisa tidak merasa terkejut, dan mempercepat saat dia berjalan ke arahnya. Ini benar-benar bunga, satu setinggi 3 kaki. Hanya ada 9 daun, dan bunga itu setransparan kristal, memiliki udara halus yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ling Han tidak mengenali hal ini. Itu pasti tidak tercatat di semua buku langka obat-obatan surgawi dan ramuan spiritual yang dia ketahui, tetapi dia bisa merasakan dao yang hebat bergetar di dalam, menyebabkan detak jantungnya menjadi lebih cepat,
dan dia merasakan dorongan untuk mendekat dan mencabutnya. Ini adalah mekar dao. Suara menara kecil tiba-tiba terdengar. Yi, tidak lagi berpura-pura bisu, Ling Han bertanya sambil tersenyum. Sejak dia mulai mempelajari bentrokan besar kekuatan sumber, menara kecil telah berselisih dengannya, dan tidak berbicara dengannya sama sekali. Dan sekarang benar-benar mengambil inisiatif untuk berbicara, yang benar-benar merupakan hal yang sangat aneh. Menara kecil berpunuk, dan berkata, The Bloom of Dao berisi jutaan dao besar. Ini bukan obat surgawi, tetapi lebih unggul dari obat surgawi manapun. Hanya ketika sejumlah besar raja surgawi telah dikuburkan bersama-sama barulah ia dapat dilahirkan. Ling Han memberi sepertinya legenda itu tidak salah. Memang ada lebih dari 100 naga abadi yang terkubur di sini. Cobalah sebanyak mungkin untuk mengambil Bloom of Dao. Ini sangat membantu untuk jalur kultivasi Anda, kata menara kecil dengan serius. Chapter 2050. Pengambilan. Menara kecil tidak perlu memberitahunya. Ling Han tidak punya rencana untuk melewatkan Bloom of Dao ini, dan menilai dari nada suara menara kecil, sepertinya tidak hanya ada satu Bloom of Dao. Dia berjalan menuju Bloom of Dao, dan bunga itu bergoyang ringan, seolah-olah akan menghilang ke udara tipis. Ketika Ling Han sudah cukup dekat, dan mengulurkan tangannya untuk memetiknya, angin sepoi-sepoi berlalu, dan bunga surgawi ini tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan tak terhitung yang melesat ke segala arah, dan menghilang dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? The Bloom of Dao berisi banyak sekali peraturan tingkat Raja Surgawi. Dengan sendirinya, ia berada dalam keadaan keseimbangan yang sangat rapuh. Jadi, ketika bertemu dengan stimulus eksternal sekecil apapun, itu akan hancur, menara kecil menjelaskan perlahan. Kamu jelas tahu, namun tidak mengingatkanku sama sekali. Anda jelas melakukannya dengan sengaja. Ling Han menunjukkan. Menara kecil tidak mengatakan apa-apa dan ini dianggap sebagai penerimaan diam-diam. Seperti yang diharapkan dari menara yang bangga dan picik. Bukankah dia baru saja menggodanya sedikit? Dan itu segera mendapatkan pengembaliannya. Lalu bagaimana aku harus mengambilnya? Ling Han bertanya. Cobalah sebisa mungkin untuk menahan auramu sendiri, dan tidak melepaskan sedikit pun. Menara kecil tidak bertindak bisu kali ini. Ling Han menghela nafas dan melanjutkan langkahnya. Setengah hari kemudian, tidak ada Bloom of Dao yang muncul di depan. Sebaliknya, ada garis lain dari nafas naga yang dimanifestasikan menjadi seorang pria tangguh yang menyerangnya dengan agresif. Mungkinkah orang-orang ini adalah Raja Surgawi dari suku naga? Ling Han melemparkan Great Clash of Source Powers, yang langsung membunuh lawan ini, sementara dia sendiri memuntahkan seteguk darah. Untuk bisa langsung membunuh lawan yang lebih unggul kekuatannya dengan satu gerakan, waktu yang dia miliki untuk menyalurkan Great Clash of Source Powers juga akan sedikit lebih lama. Ini akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada Ling Han sendiri, jadi muntah darah adalah hal yang sangat normal. Untungnya, dia segera menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan organ-organ yang telah rusak segera pulih. Menara kecil mau tidak mau berkata, meskipun aku tidak menyetujui tindakan cerobohmu, jika kamu tidak menemukan langkah pamungkas ini, kamu hanya akan bisa melarikan diri dengan menyedihkan ketika kamu menemukan tanda spiritual yang tersisa di belakang oleh raja-raja surgawi ini. Yang juga berarti bahwa lawan-lawan ini benar-benar raja surgawi di masa lalu, tetapi secara alami bahkan tidak memiliki sepersejuta dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, mereka telah secara paksa terbatas pada tingkat jiwa pembagi, atau mungkin itu tergantung pada individu. Jika itu adalah tingkat jiwa pembagi yang mereka hadapi, mereka akan terbatas pada tingkat jiwa pembagi, dan jika itu adalah tingkat istana abadi, mereka akan berada di tingkat istana abadi. Ling Han terkekeh, dan berkata, oleh karena itu, desakan saya sangat masuk akal. Namun, saya masih tidak bisa setuju. Nada suara menara kecil sangat tegas. Anda tidak perlu mengambil risiko seperti ini. Di masa depan, jika Anda dapat maju ke tingkat yang mulia surgawi,
Anda akan menemukan bahwa sama sekali tidak ada artinya bergantung pada kekuatan eksternal ini. Aku tahu, Ling Han mengangguk. Namun, tanpa kekuatan yang cukup kuat sekarang, aku bukan tandingan Ji Wuming. Tapi Ji Wuming adalah Raja Surgawi yang bereinkarnasi, dan Raja Surgawi surga ke-9 pada saat itu. Sangat normal bahwa Anda tidak dapat menandinginya sekarang. Saran menara kecil. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan bisa menandingi Ji Wuming di tingkat duniawi yang memutuskan, atau di tingkat membagi jiwa, atau tingkat istana abadi. Bahkan setelah dia maju ke Celestial King Tier, dia tetap tidak akan bisa. Dia harus pergi sejauh Raja Surgawi surga ke-9 untuk dapat benar-benar mengejarnya. Berapa tahun dia harus ditekan? Dia tidak bisa menunggu begitu lama. Dia juga bukan tipe orang yang akan menunggu. Dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama, dia tidak ingin kalah dari siapapun. Menara kecil tidak berbicara lagi. Mungkin justru karakter seperti inilah yang menyebabkan kekuatan Ling Han saat ini. Tanpa tekad keras seperti ini untuk menjadi yang terbaik, dan untuk mengikuti perintah yang ditentukan, puncak Ling Han mungkin akan terbatas hanya pada tingkat Raja Surgawi surga ke-9. Ini sudah cukup baginya untuk tersenyum bangga di seluruh alam surgawi. Tetapi untuk benar-benar melampaui norma, dia harus menjadi yang mulia surgawi. Ling Han melanjutkan langkahnya, dan setelah menghancurkan beberapa coretan Dragon's Breath, Bloom of Dao kedua akhirnya muncul di depannya. Dia dengan hati-hati maju, benar-benar menyembunyikan auranya sendiri. Namun, Bloom of Dao sangat sensitif. Ketika dia sudah sedekat 9 meter, Bloom of Dao ini mulai bergetar, seolah-olah akan bubar kapan saja. Ling Han dengan cepat berhenti, dan mengulurkan tangan kanannya. Peraturan luar angkasa diaktifkan, dan mengisolasi bagian langit dan bumi ini. Seperti yang diharapkan, Bloom of Dao berhenti gemetar. Ling Han maju selangkah lagi, menyesuaikan peraturan ruang, dan memastikan bahwa dia dalam keadaan kekosongan untuk seluruh proses. Tutup, tutup, tutup. The Bloom of Dao sudah dekat. Ling Han mengulurkan tangan. Peraturan antariksa tercium. Mereka terlihat jelas, namun juga sepertinya tidak ada. Dia telah meraihnya, dengan pikiran. Ling Han telah menyimpan mekar Dao ke menara hitam. Haha, selesai. Ling Han tidak berhasil memeriksa panennya, tetapi malah melanjutkan kemajuannya. Tidak perlu segera memperbaiki Bloom of Dao, dan dia benar-benar akan menyimpannya di menara hitam terlebih dahulu. Selanjutnya, dia masih bisa melewatinya untuk digunakan oleh permaisuri dan yang lainnya. Dia melanjutkan jalannya ke depan, dan menghancurkan banyak sekali coretan Dragon's Breath. Pada saat yang sama, sejumlah besar nafas naga juga menempa tubuhnya. Kekuatan kasarnya telah meningkat pesat, seolah-olah dia telah benar-benar berubah menjadi naga abadi sendiri, yang mampu menggerakkan langit dan bumi dengan satu gerakan. Meskipun naga raksasa mengolah peraturan, mereka tidak memelihara kekuatan asal, tetapi mereka akan mampu menghancurkan langit dan bumi dengan mengangkat cakar naga mereka dengan kekuatan fisik murni. Tubuh fisik saya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di masa depan, saya mungkin bisa menjadi binatang buas dalam bentuk manusia, yang mampu menghancurkan langit dan bumi dengan satu gerakan. Ini pasti hanya ilusi, kecuali napas naga yang diperolehnya bisa mencapai tingkat yang tak terbatas. Jika tidak, dengan Dragon's Breath yang terbatas, secara alami ada batas maksimum untuk peningkatan kekuatan yang bisa dia dapatkan. Ling Han tiba-tiba berhenti, dan dia berbalik. Dia memiliki perasaan ketakutan yang samar-samar, seolah-olah beberapa musuh utama mendekat. Hanya dalam waktu singkat, sesosok muncul dari kejauhan. Dia tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi dalam beberapa langkah, dia sudah sangat dekat. Dia berpakaian serba putih, seanggun dan seanggun dewa. Itu adalah Ji Wuming. Tidak heran dia akan mengalami perasaan takut yang berkepanjangan. Ini memang musuh yang hebat, musuh yang sangat hebat. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu juga dapat merangsang jembatan naga hitam. Ji Wuming tampak sedikit terkejut. Dia telah menjadi Raja Surgawi surga ke-9 dalam kehidupan terakhirnya, dan telah berhenti di tingkat kultivasi ini untuk zaman yang tak terhitung banyaknya.
Mungkin saja dia telah mengolah semua peraturan yang dapat dikultivasikan setidaknya sekali. Jadi dia dapat dengan mudah merangsang 9 jembatan naga emas dan kemudian mendapatkan persetujuan dari jembatan naga hitam. Tapi bagaimana Ling Han berhasil melakukannya? Dia baru saja di tingkat jiwa pembagi, namun benar-benar bisa menyamai dia di puncak peraturan? Harta berharga dari tingkat yang mulia surgawi memang luar biasa, kata Ji Wuming dengan tenang. Di masa depan, meskipun saya juga mungkin dapat melangkah ke tingkat kultivasi ini, tidak ada salahnya saya mempelajarinya untuk referensi terlebih dahulu. Ling Han punuk dan balas, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Ji Wuming tidak marah, dan hanya perlahan berkata, anak muda, apakah Anda tahu berapa banyak Raja Surgawi Surga ke-9 yang telah mati di tangan saya di mata dunia? Raja Surgawi adalah eksistensi tertinggi, dan Raja Surgawi Surga ke-9 adalah Raja besar di antara Raja Surgawi. Masing-masing dari mereka bisa menguasai zaman, dan mereka benar-benar tak terkalahkan di dunia. Namun, Ji Wuming mampu membunuh Raja Surgawi Surga ke-9, jadi seberapa kuat dia saat itu? Ling Han tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan membalas, mengapa pria sejati perlu menyombongkan prestasi masa lalunya? Dan ketika saya maju menjadi Raja Surgawi, membunuh Raja Surgawi Surga ke-9 pasti akan menjadi masalah kecil bagi saya juga. Hahaha, Ji Wuming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, apakah menurutmu sembarang orang bisa menjadi Raja Surgawi Surga ke-9? Mereka yang dapat maju ke tingkat kultivasi ini harus menjadi raja di antara raja. Dan mereka semua akan menjadi anak ajaib yang berbakat dan jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, aku tidak akan membicarakan pencapaianku di masa lalu. Dia menghentikan tawanya saat matanya tertuju pada Ling Han. Kamu harus menyerahkan harta yang kamu miliki sekarang. Ji Wuming, aku juga sangat mengantisipasi bertukar pukulan denganmu lagi. Semangat kepahlawanan Ling Han melonjak. Anda... satu-satunya takdirmu adalah kematian. Ji Wuming menyerbu, pedang hijau muncul di tangannya. Sebuah segel kuno terpampang di atasnya, dan itu memancarkan kekuatan tertinggi. Bersambung ke chapter 2051. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.